بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ilmu dan sunnah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa melanjutkan jawaban fitnah dengan fakta atau menjawab fitnah dengan fakta. Pada episod yang ke-15, episod 16 ini telah sampai ada yang mengirim di komentar Facebook juga melalui WA salah satu video yang mengingkari tentang nisbah akidah kepada Imam Syafi'i yang diriwayatkan dalam kitab ulama, dan pertama yang akan dikaji adalah tentang sanad yang dia sebutkan tentang Abul Hasan Al-Hakari. Ya, kita akan bahas ada sekitar 7 pembahasan ya. Semoga saya sebetulnya ingin membahasnya 1 jam saja biar tidak terputus yang di Instagram. Ya, maka mungkin pendek dan padat aja kita bahas. Ya, untuk membahas ini pertama adalah pembahasan naqdul isnad, ya, yang dia nisbahkan kepada Imam Syafi'i, akidahnya bagaimana. Nanti pertama kajian tentang isnad itu, apa benar isnadnya dhaif, apa isnadnya satu saja, ya. Kemudian kedua adalah penisbahan sebuah akidah yang dikatakan kepada Imam Syafi'i, ini kita bongkar kebohongannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah tentang ijma' yang dia sebutkan, ini akan kebongkar juga. Kemudian menamakan Allah dengan Ismul Qadim, sedikit begitu. Kemudian mengatakan orang yang mengatakan istiwa, Allah beristiwa atau bersifat ulu, ya, memiliki sifat ulu dan istiwa itu ada musyabihah, mujassimah. Kemudian kita akan bahas juga tentang nukilan kalam yang terakhir dari tampilan daripada slide terakhir itu, ya. Dia tidak menyebutkan siapa yang berkata, di mana perkataan itu, yang tujuannya sebetulnya untuk mengaburkan biar orang-orang bisa terprovokasi bahwa begitu bahayanya ancaman bagi umat lain yang berbeda akidah, ya, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tujuannya begitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian jika waktu masih tersisa kita akan sampaikan bagaimana metode para ulama mengenal akidah Imam Syafi'i dan apa kitab masadir yang membantu para ikhwan dan umat untuk membahas setelah ini. Ya, nanti setelah ini kita akan sebutkan kitab-kitab tentang hal itu. Ya, pertama kita akan jawab dulu syubhat yang pertama, itu membantah tentang isnad akidah Imam Syafi'i ini. Nanti akan sebutkan sebuah kitab yang bagus membahas masalah ini, yaitu risalah yang disebutkan Imam Syafi'i itu ada yang sahihah, ada yang tidak sahih. Yang sahih itu ada ada 4 risalah, ya. Ada ada 6 risalah. Ada 6 risalah atau 4 judul. Juz'un fi i'tiqad Imam Syafi'i, risalah fi sunnah, kemudian wasiatul Imam Syafi'i, kemudian hujjah fi tasbiti khabaril wahid. Yang akan kita kaji adalah yang dia bicarakan nisbah juz'un fi aqidah Imam Syafi'i wa risalah fi sunnah. Ini yang akan kita kaji. Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sanadnya Al-Hakari. Sebetulnya riwayat tentang akidah Imam Syafi'i tentang ini memiliki 3 jalur. 3 jalur. Satu riwayat yang disebutkan Abul Hasan Al-Hakari, kemudian riwayat Abu Talib Al-Ashari, kemudian riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan dia hanya membaca satu riwayat saja Al-Hakari juga. Padahal di sana ada riwayat Abu Talib Al-Ashari dan juga punya catatan isnadnya, tetapi yang paling sahih itu adalah riwayat Ibnu Abi Hatim, ya. Ibnu Hatim itu paling sahih riwayatnya. Nah, kita akan coba di sini. Nama risalahnya itu Ittafaqat Jami' Nusakha Maktutah. Dalam Nusakha Maktutah judulnya itu adalah yaitu Juz'un fihi i'tiqad Imam Syafi'i, yaitu juz'un itu ya, satu lembaran lah, di dalam terdapat akidah Imam Syafi'i begitu. Ya. Ini banyak ulama yang telah mengkaji risalah ini dan menukil, ya. Jadi kitab ini, akidah ini banyak dinukil para ulama-ulama juga. Jadi maka ini membuktikan bahwa akidah itu benar dari Imam Syafi'i, dan juga Ahlul Kalam juga menukil sebagian pada apa yang ada dalam risalah ini. Yaitu pembahasannya adalah tentang masalah talaki dalam asma' sifat, yaitu sumber dalam memahami masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam terdapat tentang hukum yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam terdapat meyakini tentang sifat zatiyah wa khabariyah.
Ya, kemudian juga terdapat penjelasan tentang kedudukan akal dan pendapat logika di dalam asma sifat. Ya. Kemudian isbat menggairi tamsil. Kemudian juga ada penjelasan dalam kitab itu, yaitu beriman nama Allah tanpa harus dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ya, tanzih bi ghairi ta'til. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk bukan berarti dengan menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran Sunnah. Kemudian makhtutatnya banyak di sini, ada sekitar 5 disebutkan di sini. Nuskha Maktabah Berlin di Jerman, ya, Berlin Jerman. Kemudian juga di nuskha di sini juga maktabnya manuskripnya manuskripnya ada di Berlin di Jerman, kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah, kemudian juga di perpustakaan Masjid Nabawi di Madinah, kemudian di Markaz Malik Faisal di Riyadh, ya, kemudian juga Markaz Wadud lil Makhtutat, ya. Kemudian menurut orang yang meneliti tentang nuskha-nuskha ini, bahwa kemungkinan nuskha ini semua diambil dari nuskha yang ada di Berlin di Jerman. Baik. Kemudian, ya, semua nuskha itu, ya, ditulis di judul luarnya, ya. Ditulis di judul luarnya, kemudian ada isnadnya, ya. Kemudian Zahabi menyebutkan dalam Al-Mizan, yaitu dikatakan di sini Muhammad, ya, ini yang Asy'ari, ini jalan Asy'ari, Muhammad bin Ali bin Fatah Abu Talib al-Asy'ari, syekhun saduq ma'rufun, lakin adkhalu alaihi asya' hadatha biha bi salamati batin, ya, minha hadits maudhu'. Ini tentang kedudukan penilaian terhadap Abu Talib al-Asy'ari. Kemudian wa kullu nuskhatin mahadhi nuskha, yaitu sekitar 5 lembar, 5 lauha, ya. Kemudian setiap lauha itu 2 halaman, ya. Kalau bisa coba lihat model makhtutat itu, lihat makhtutat, ya. Contoh ini bawah, awas dengan ini contoh makhtutat, ya ikhwan, ini contoh makhtutat, ya. Jadi ini berapa lembar, ya. Ini contoh makhtutat, ya. Ya, ini contoh makhtutat. Ini contohnya makhtutat itu. Nah, ini 1 halaman, 2 halaman. Nah, ya, contoh makhtutat ini. Jadi itu yang dimaksud lauha itu 1 lembar panjang besar itu. Ya, 2 halaman di dalamnya. Baik. Kemudian disebutkanlah sifatnya berapa baris, yaitu berapa ukuran kertasnya semuanya. Kemudian risalah ini dianggap sebagai risalah ilmiah muhimmah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjelaskan tentang manhaj pengarangnya dalam istidlal dan masalah akidah. Kemudian juga tubayyin manzilat muallif ar-risalah makanatu ilmiah, ya, kemudian menjelaskan bagaimana kedudukan pengarang ini segi kekuatan ilmunya. Kemudian juga begitu para ulama, ya, inayatu ahli ilmi bi hadhihi risalah, yaitu beberapa ulama sangat peduli dengan risalah ini, ya. Tubaris ikhtilaf al-kabir bain Imam Syafi'i wal Mu'tazilah, dan juga di dalam ini terlihat bagaimana perbedaan orang-orang yang mengaku bermadzhab Imam Syafi'i namun dalam masalah akidah menyelisih Imam Syafi'i. Baik. Kemudian sebab kenapa Imam Syafi'i menulis ini disebab sabut ta'lif, ya. Berkata Yunus bin Abdul A'la al-Misri, ya, aku mendengar Muhammad bin Syafi'i, berkata, waqad sila an sifatillah, ya, dia ditanya tentang sifat Allah SWT, wa ma yanbaghi yu'mina bihi, bagaimana harus mengimaninya. Maka beliau menjelaskan faqala tabaraka asma wa sifat, lalu jawab pada pertanyaan ini. Nah, kemudian tausik nisbah risalah ila muallif, bagaimana bisa dikatakan adalah nisbah risalah kepada muallif. Nah, ini min aqwa dalail tusbi biha nisbatul ila muallif hi riwayah al-kitab anhu bil isnad, yaitu meriwayatkan kitab ini dengan isnad. Kadzalika sabatu sama'at allati taruna al-akhir. Kemudian di akhir kitab itu ada sama'at. Siapa yang pernah mendengar kitab ini dari siapa aja, orang pernah lewat membaca dan mendengar kitab itu. Ya, itu ada di akhir risalah. Kemudian juga isnadnya risalah ini. Nah, risalah ini pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la. Ya. Qala, nah ini sami'tu Syafi'i yaqul lillahi asma' sifat, Allah punya nama dan sifat-sifat. Kemudian isnad berikutnya. Kemudian lanjutan dari salah itu. Jadi ini isnadu alin wa sahihun
kasyamsi. Isnadnya ini adalah sangat tinggi, yaitu sangat tinggi maksudnya bahwa isnad itu sangat alit, hanya jarak Ibnu Abi Hatim dengan Syafi'i, murid Imam Syafi'i yaitu Yunus bin Abdul A'la, ya, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Jadi isnadnya ali. Nah, ini nggak dibaca isnadnya oleh dia, sengaja mengaburkan kepada umat. Dia bilang masalah amanah ilmiah, sampaikan kepada umat amanah ilmiah yang benar. Ya. Kemudian isnadnya sahih kasyams, yaitu isnadnya adalah sahih seperti matahari, terangnya matahari. Kemudian juga dia risalah dengan jalan yang lain, tapi isnadnya nazilah. Nazilah itunya jarak antara Imam Syafi'i dengan pemilik isnadnya jauh, yaitu yang tidak terlepas dari ada catatan terhadap isnad itu. Nah, wa tashabbatha biha ba'dhum. Nah, inilah yang dijadi pegangan oleh orang yang ingin mengingkari risalah ini, ingin mengingkari akidah Imam Syafi'i ini, ya. Muhiman an hadhil aqidah marwiyah min khilal hadhihi turuq faqat. Tujuannya adalah untuk membuat pengaburan bahwa risalah ini hanya diriwayatkan dengan jalan ini saja. Ingin mengaburkan bahwa tidak ada isnad lain. Nah, itu tujuannya. Jadi ingin mengaburkan bahwa tidak ada isnad lain, seakan-akan isnad itu hanya satu ini saja. Nah, tujuannya itu. Liyatawassala min hadza ila al-hukm bi adam sati hadhil juz' anil Imam Syafi'i. Tujuannya apa? Agar ingin mengatakan bahwa penisbahan risalah ini atau kitab ini tidak sahih kepada Imam Syafi'i. Itu tujuannya, ya. Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa akidah ini diriwayatkan dengan cara tidak sahih, itu tujuan mereka. Nah, kemudian diadakan munakasyah terhadap yang pertama, ya. Tariqul awal, itu tentang apa? Tariq yang tadi yang disebutkan oleh, ini isnadnya panjang, di sini disebutkan qala Ahmad bin Khalil bin Ahmad bin Ibrahim bin Abi Bakar Al-Budi Asy-Syafi'i akhbarana Syekh Alim ila akhir. Ya, isnadnya yaitu melalui siapa tadi yang kita sebut sangat panjang nih, ya. Itu tadi Abu Talib Al-Asy'ari, ya. Nah, ini yang disebutkan jalannya ini panjang sekali. Tara hadhihi riwayah, ini disebutkan di sini, disebutkan akhbarana Abu Talib Muhammad bin Ali bin Fatah Al-Asy'ari Al-Harbi qala akhbarana Al-Hasan an Ma'ib bin Aziz ila akhir. Kemudian an Yunus bin Abdul A'la, ya, qala sami'tu Muhammad bin Idris yaqul qasilani sifat la akhir. Nah, bantahan, ya, catatan terhadap ini, pengingkaran terhadap isnad ini, ya, ini jadikan tashabbatha bi hadhihi riwayah Muhammad Zaid Al-Kautsari wa Hasan Saqqaf. Al-Kautsari itu yang sangat keras, ya, dalam mengingkari riwayat ini. Yani Al-Kautsari ma'ruf, ya, dia adalah seorang tokoh juga yang dari akidah al-kalam. Kemudian Hasan Saqqaf ini ma'ruf di Urdun, dia juga tokoh ahlul kalam, tapi akhir-akhir ini dia sudah mulai condong ke mazhab Mu'tazilah. Dulu dia agak muyul ke mazhab Asy'ariyah. Sekarang dia adalah seorang Syi'rafiyah, Hasan Saqqaf ini. Ya, nah ini berpegang. Jadi mereka ini sebetulnya nukil dari dua orang ini. Dan dijadikan alasan oleh Zaid Al-Kautsari dan Hasan Saqqaf, ya. Kemudian mengatakan bahwa yaitu wa auhama an hadzal juz' marwiyan min riwayat Abi Talib Al-Asy'ari faqat. Dan tujuan keduanya seakan keduanya menggambarkan bahwa risalah ini, bahwa kitab ini hanya diriwayatkan dari jalan Abu Talib Al-Asy'ari faqat. Ya, wa ana mughaffalun yatalaqqan. Ya, kemudian dia katakan, kemudian dinukillah perkataan ahli hadis tentang dia, gitu. Kemudian dinukil oleh dia perkataan Zahabi tentang Asy'ari ini. Tetapi Az-Zahabi di sini yang mengingkari tentang dhaifnya Abu Talib Al-Asy'ari, tidak mengingkari tentang risalah. Nah, ini juga, ya, jawaban terhadap bantahan dari Hasan Saqqaf dan juga Al-Kautsari, Zaid Al-Kautsari ini. Pertama, ana hadzal jasib an Syafi'i, bahwa risalah ini adalah sabitun al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, sahih dari Imam Syafi'i bi'ulu riwayi Abdurrahman bin Abi Hatim, yaitu sanad yang lain yang lebih tinggi, yang lebih terjamin, riwayat Abdurrahman bin Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la an Syafi'i. Wa hadza isnadun sahih, isnadnya sahih. La tadurruhu riwayat Asy'ari atau ghairuhu. Tidak mengganggu tentang keseluruhan riwayat ini Asy'ari atau Al-Hakkari. Kemudian Imam Zahabi yang dijadikan pendapatnya alasan Al-Kautsari dan Saqqaf untuk menjatuhkan isnad kitab ini, itu, ya, dia hanya mengkritik isnad, tapi tidak mengkritik tentang kitab ini, ya. Buktinya Imam Zahabi menukil kitab ini, kandungan kitab ini dari beberapa risalahnya.
ya di dalam beberapa risalahnya dan dijadikan sebagai mustasyidan biha fi taqrir akidah salaf, yaitu menjadikan argumentasi menjalankan akidah salaf. Nah, jadi yang diingkari oleh Al-Asy'ari memang riwayatnya lemah, tapi bukan Zahabi mengingkari tentang apa ini sebagai Imam Syafi'i, karena Zahabi sering menukil dari risalah ini tentang menjelaskan akidah Imam Syafi'i. Kemudian juga risalah ini terdapat dalam suatu kumpulan yang masyhur mustafidah yang sangat sudah masyhur di kalangan Imam Syafi'i dan sudah dinukil oleh para ulama. Ini membuktikan bahwa risalah ini memang dari Imam Syafi'i dan dinukil oleh banyak ulama. Seperti dalam Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Ya'la, ya Ibnu Abi Hatim wafat 327 Hijriah, Ibnu Abi Ya'la 526 Hijriah, ya Abu Tahir As-Silafi, ya ini menukil tentang risalah ini 576 Hijriah yang wafat, Abu Zakaria Al-Azdi yang wafat 450 Hijriah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620. Jadi banyak ulama menukil tentang hal ini. Ya. Karena isnadnya tadi kita bukan ada 3 jalan. Nah, dan Zahabi, Ibnu Qayyim, Abul Irfan Ibrahim Al-Rani, Abul Ma'ali Al-Alusi, Muhammad Al-Faqih dan seterusnya. Taib. Kemudian alasan benarnya juga adalah bahwa yang diriwayatkan dalam akidah, masalah akidah, yaitu adalah sesuai dengan akidah-akidah yang umum, ya, mutabiqan tamaman lil aqidah al-masyru'ah, yaitu cocok sekali, sesuai sekali dengan akidahnya seperti akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yang dinukil oleh murid-muridnya dan kitab-kitab lain, atau kitab tarajumnya, kitab biografi ulama, ya. Kemudian contoh disebutkan sini tentang kecocokan isinya dan kandungan talaki, ya. Itu disebutkan dengan mana Imam Syafi'i dalam akidah ini, ya, berhujjah dengan Alkitab Sunnah, falam yajna ila syai'in min ara' al-kalamiyah, tidak pernah menyebutkan tentang perkataan pada ahlul kalam, ya. Kemudian dan berbagai hal, ya, di dalam kitab ini memotivasi bagaimana harus mengimani sifat tersebut dengan seperti yang diimani oleh para ulama salaf, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tamtsil, tanpa takyid, ya, dan seterusnya, masih banyak. Baik, kemudian juga ini suhulatul ibarah. Ini kadang-kadang untuk mendeteksi ini benar tulisan dia atau tidak, ya, untuk mentahqiq, untuk metode mentahqiq ini kita harus membaca kitab-kitabnya, melihat gaya bahasanya. Itu di antara metode ulama untuk mentahqiq benar nggak kitab ini milik dia. Nah, itu juga metode lain adalah mencocokkan ibarat-ibaratnya. Kalau yang tadi mencocokkan akidah-akidah yang dinukil dari Imam Syafi'i atau yang disebut dalam kitab-kitabnya Al-Um, Ar-Risalah dan lainnya, ya kan, Tafsir Ayatul Ahkam dan lainnya. Nah, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, atau disebut orang menulis biografinya Imam Syafi'i. Nah, kemudian juga untuk mendeteksinya adalah bagaimana ibarahnya, kan setiap orang itu punya gaya bahasa yang bisa diteliti. Nah, itu juga sama dengan gaya-gaya Imam Syafi'i dalam kitab-kitab yang lain bahasanya gitu. Nah, kemudian akidah ini juga tidak sedikit pun ada gambaran bahwa itu adalah akidah mujassimah, menyerupakan Allah dan makhluk, ya. Wa hadza wadhun bayyana fi kulli min Kautsari, dan ini juga dijelaskan oleh Al-Kautsari dan Saqqaf, ya. Dan Al-Kautsari dan Saqqaf maksudnya di sini bahwa akidah dalam kitab tersebut tidak ada sedikit pun menyerupai akidah mujassimah. Tapi Al-Kautsari dan Saqqaf mengupayakan bahwa ini adalah akidah mujassimah, ya. Ja'alaha aqidatan mujassimah sya'nahuma fi hadza sya'min sabaqahuma. Jadi dia menganggap ini akidah mujassimah itu adalah kebiasaan orang-orang yang serupa dengan mereka sebelumnya berdua, ya. Kemudian Rasulullah terjadilah. Sekarang kalau kita taruhlah ini risalah ini tidak diriwayatkan oleh Al-Asy'ari. Fa inal Asy'ari laisa mimman yuhtaju bihi bal huwa ila tawsiq. Ya, tetapi dari sisi kekuatan dia bisa dijadikan hujjah. Ya. Kemudian banyak sebetulnya catatan dengan ini, itu tentang riwayat, ya. Riwayat yang kedua adalah Jalan Al-Hakkari. Abul Hasan Al-Hakkari yang dia bicarakan dalam videonya tersebut, ya. Dan ini juga jelaskan memang dia dhaif, ya. Kemudian hadir ratasi li dhafi Hakkari wa sahibdi, karena dia dhaif dan jelek hafalannya. Walakin yashhadu laha riwayat Abi Hatim, dan ini bisa dikuatkan dari riwayat Abi Hatim. Walati ala madar kulli hadir riwayat salas. Ini adalah kesimpulan
atau kekuatan pegangnya ketiga-tiga riwayat ini. Nah, riwayat yang ketiga itu apa? Punya. Qala Ibnu Abi Ya'la, qara'tu 'ala al-Mubarak, qultu lahu, akhbara Muhammad bin Ali al-Fattah. Ini riwayat yang riwayat ketiga ini ya. Ya. Qala akhbara Abdul Rahman bin Abi Hatim, qala hadatsani Yunus bin A'la al-Misri. Qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i yaqul wa qusila an sifatillah wa ma yanwi ayyub min nabihi faqat. Nah, ini riwayat wa hiya riwayat sahihah wal ashar sabaqa bayan tawsiquhu wa lam yakun kadzalik laqtafaina bi Abi Hatim. Jika seandainya dia ada riwayat Al-Kari, ada riwayat Al-Syari, sungguhnya riwayat Abi Hatim ini adalah riwayat yang sangat sahih. Selesai kita jawab tentang bantahan tetap isnadnya. Baik. Sekarang ya isinya sudah jelas ya bahwa di dalam kitab itu tetapkan peiman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu dia menukil. Nah, poin kedua ini. Dia menyebutkan akidah dan itu akidah Imam Syafi'i. Setelah saya lacak di Tabaqat Syafi'i Al-Kubra kayak Subki, Tabaqat Kubra ini, Tabaqat Syafi'iyah ini ditulis oleh 3 orang ulama, ada Ibnu Qadi Syabah dan juga Anum Katsir dan Subki. Maka kadang-kadang ulama mengistilahkan Tabaqat Subki. Jadi ini adalah biografi para ulama Syafi'iyah. Nah, dia menukil di dalam slide yang saya lihat dalam video itu, dia tukil itu dari halaman jilid 9, halaman 40. Tetapi perkataan itu tidak saya temukan di sini. Tidak saya temukan. Tidak ada perkataan itu di halaman 9, ya, halaman 9, halaman 40. Kemudian saya coba cari di Maktabah Syamilah. Ya ikhwan, semua anak katakan kepada antum yang ingin belajar, yang ingin membuktikan kebohongan dia, buka Maktabah Syamilah, antum tulis, klik bagian akidah dan klik bagian tarajum mutabaqat, antum tulis alas sama, akan keluar akidah salaf tentang hal itu. Dan ketika saya cek, ini hanya ada di ya, perkataan yang dinukil oleh dia mirip seperti itu, yaitu ya halaman di jilid 9, halaman 79. Yang anehnya dia menafikan isnad Hakari dhaif, tapi yang menisbahkan perkataan Imam Syafi'i kepada Tabaqat Syafi'iyah yang tidak ada sanad sama sekali. Dan itu bukan perkataan Imam Syafi'i, karena disebutkan oleh Subki itu bukan perkataan Imam Syafi'i, dan tidak yang menisbahkan itu perkataan Imam Syafi'i satu pun. Kalau seandainya itu adalah perkataan Imam Syafi'i, pastilah lebih dahulu para ulama-ulama al-alam lebih dahulu menyatakan itu. Subhanallah, ini buhtan azim, ini adalah kebohongan yang nyata dia lakukan. Kebohongan yang nyata. Ya, antum boleh cek. Tidak seorang ulama menisbahkan perkataan kepada Imam Syafi'i, hatta Subki dalam kitab Tabaqat Kubra ini enggak menisbahkan itu kepada Imam Syafi'i. Tapi itu adalah perkataan, kalau setelah dicek, itu halaman yang saya cek, kalau di dalam slide-nya 940, saya temukan itu, akhirnya saya cek, saya coba cari Maktabah Syamilah, di mana ini perkataan. Dan itu benar perkataan Ahmad bin Yahya Ibnu Jahbal Al-Kullabi, ya, Al-Kullabi. Dan ini ada dalam jilid yang 979 itu. Perkataan yang mirip seperti itu. Perkataan yang mirip seperti itu. Ya, dia katakan kalau dia menukil di sini perkataan Imam Syafi'i itu dikatakan ini kan perkataan Imam Syafi'i dan tidak ada menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Setahu saya dia yang pertama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Dia yang pertama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i dan belum ada satu ulama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Nah, ini perkataan yang disebutkan, ya, qala al-Imam al-Mujtahid Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu manassuhu annahu ta'ala kana wa la makan fa khalaqa al-makan wa huwa ala sifati al-azliyah kama kana qabla khalqihi al-makan la yajuzu alaihi taghyir fi zati wala wala tamsil fi sifatihi. Nah, ini dia katakan di sini di slide saya lihat adalah yaitu juz 9 halaman 40. Setelah cek enggak ketemu oleh saya. Cuman saya cek dalam Maktabah Syamilah ditemukan itu di jilid 9 halaman 79. Tapi itu bukan perkataan Imam Syafi'i dan tidak dikatakan ini oleh itu perkataan Imam Syafi'i. Ini suatu kedustaan yang besar. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, ini suatu kebohongan yang dia lakukan kepada umat. Padahal dia membantah isnad yang ada, kitab yang ada isnadnya, dia bantah isnadnya dhaif. Tapi dia menyebutkan perkataan kalau seandainya nih Imam Syafi'i mengatakan itu perkataan Imam Syafi'i. Tapi ada isnadnya enggak? Enggak ada isnad. Oh, kalau malah antum tinggalkan perkataan yang ada isnad, tidak ada isnadnya.
Saya bingung lah. Memang ikhwan, cara untuk menjawab orang-orang yang licik ini memang saya katakan antum harus cek mana dia menukil dan antum bisa lihat itu nanti. Kebenaran cek, ya. Itu caranya. Kembali ke kitab aslinya, dia yang di mana dia nukil. Ya, memang ahli kalam ini saya sebut ya lebih licin dari belut, maka caranya harus diikat dengan paham salaf. Dan kenapa dia hanya menyebutkan, kenapa tidak buka ya kalau dia mau menjelaskan akidah Imam Abil Hasan Asy'ari, kenapa tidak dia buka umpamanya Al-Ibana, Maqalah Islamiyin, Isra al-Saghar. Ya kan toh? Ya, ini kemudian ini ya kita jelaskan sedikit, maka itu jelas kebohongan. Jadi saya lihat nih. Halaman 40 tidak ada perkataan di situ. Wasuila Syafi'i anhu an sifatillah, faqala haramun al-uqul an yumathila Allah Ta'ala wa 'ala al-ahram atuhad. Nah, ini tidak pakai isnad, ya. Kemudian ditanya Syafi'i tentang sifat Allah SWT. Jadi haramkan atas akal untuk menyumpahkan Allah dan wa 'alal aham tuhad. Jadi pikiran-pikiran yang ingin menggambarkan kaifiah sifat Allah. Wa 'ala dzunun persangkaan-persangkaan an taqta'a, ya harus diputus. Wa 'ala nufus an tufakkira, ya bari setiap kewajiban ya 'ala nufus ya atas jiwa haruslah memikirkan. Wa damair an tu'ammiqa, ya hati harus merenungkan. Wal khawarij an tuhita illa wasfi nafsa, ya dalam pikiran-pikiran bahwa an tuhita illa ma wasfi nafsa ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang Allah sifatkan dengan dina ya ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sedikit sini, ya. Qawamin man taqassa wa fatasha wa waja'na sabran anhu wa tabi'un sadawal lam yakun da'buhum ghairu insaq anil khawd fi hadhihi al-umur. Lalu sekarang tidak adalah kebiasaan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama terdahulu, kebiasaan mereka yaitu menahan dari dalam berbicara tentang hal masalah ini, ya. Kemudian banyak sekali di sini tidak temukan, cuman ada di sini disebutkan sini, ya. Wa hana nadhkur aqidat al-sunnah naqul. Jadi ini perkataan siapa? Ini perkataan dari Ahmad bin Yahya bin Ismail, ya, yang nomor urutnya di dalam biografinya 1302. Nah, ini akidah an Allah azaliyun qadim. Allah azali qadim, la yashbihu syai'an wa la yashbihu syai'un, laisa lahu jihatun. Nah, ini akidah disebutkan. Wala makan, wala ja'alaihi waqtun wala zaman, wala yuqalu anna wala haisu yura la an muqabatin wala an muqabala wala ala muqabala. Kana wala makan. Nah, ini kana wala makan, kawana al makan wa dabar zaman wa huwa al an ala maka ala ma alaihi kan. Ini halaman 41. Tapi ini tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sama sekali. Ya, dan ini perkataan orang yang diterjemahkan oleh Subki di sini. Ya, dan dia juga tidak menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan akidah dia karena dia Asy'ariyah al-kalam, ya kan gitu. Baik. Ya. Ini halaman 41, kemudian menurut Tabasyamilah didapat halaman 79 ya, jilid 9. Ya. Nah, ini halaman 79 jilid 9. Ya. Ini enggak ada di sini. Summa kadzaka angqad Abi Bakar wa Imam Haramain. Nah, ini dinisbahkan kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Summa tasqabira fil aidi ila sama. Ya. Wa dzalika imma kana li ajli an sama manzil barakat. Ini alasannya dia. Kemudian dia berdalil. Ini. Dia ini membantah, menerangkan akidah Al-Kalam semua. Kemudian dia berhujah dan mengangkat tangan ke langit bahwa Allah itu ada di langit, kan gitu. Dia bantah. Tujuannya itu hanyalah untuk mengatakan bahwa langit itu tempat turun berkah katanya. Wal khair, kebaikan. Ya, ini karena ini Asy'ari Al-Kalam ini. Ya. Fa inna al-anwar inna manzul minha wal amtar. Karena dengan cahaya hanya diturunkan dari langit dan juga hujan. Wa idza alifa al-khairat min jani ma la tab'u. Ini ya di antara yang disebutkan di sini. Tapi tidak ada perkataan tadi yang perkataan mirip itu, ya, halaman 41 yang dalam cetakan ini, ya.
Tapi dalam Maktabah Syamilah kalau nggak salah yaitu tadi nama halaman 79. Jilid 9 halaman 79. Baik. Itu sedikit ya ikhwah, membuktikan kebohongannya. Dia mengsanad tapi dia malah menisbahkan suatu perkataan yang tidak pernah dikatakan Imam Syafi'i. Ya, apa nggak takut nanti di hadapan Allah ditanya oleh Imam Syafi'i? Ya. Dan nggak ada orang pun menisbahkan perkataan seperti satu orang pun nggak ada. Ya. Dan dia malah menolak isnad tapi mengatakan suatu perkataan yang ada atas nama Imam Syafi'i. Taib. Itu yang poin yang kedua. Kemudian dia menyebutkan ijma. Nah, ini kan kita sebutkan di sini. Tanya, dia sebutkanlah ijma. Yang pertama yaitu Abdul Qadir Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq. Nah, ini kitabnya. Ya. Nah, kalau di sini di halaman 333. Wajma'u annahu la yahwil makan. Nah, saya buka ini dulu. Ya, kemudian disebutkan di sini riwayat yang pertama. Ijma, konsensus kesepakatan ulama. Tetapi ini kok dipakai ijma'nya Abdul Qahir ini Abdul Ghadi yang dia juga al-kalam, yang disebutkan dia ini ijma' al-kalam. Kenapa tidak disebutkan ijma' ini nukil oleh Abu Hasan Asy'ari dalam risalah Al-Saghar? Kenapa tidak rujuk ke kitab Abu Hasan Asy'ari sendiri? Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan pandangan al-kalam. Nah, di sini kan sudah kita nukil sebelumnya bahwa ijma' yang mana mengatakan wa annahu faqa samawati ala arsy duna ardihi, bahwa Allah di atas semua langitnya, di atas aras, bukan di bumi. Dan telah menunjukkan atas itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samaa'i yakhsifakumul arda wa qala ilayya yas'adu kalimut thayyib." Kemudian wa qala ama istawa, laysa istiwa al arsy istila'un. Nah, dia berkata dengan menyatakan istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya qala al-qadar annahu laysa lamza mustawilan ala kulli syai'. Jadi bukan istilah, sebenarnya pandangan Mu'tazilah. Nggak ngerti gitu. Kenapa berani banget dia menipu umat dengan hal secara ya, jadi dia menyebutkan ijma'. Nah, sedangkan ijma' telah dahulu, terutama ijma'nya Hasan Asy'ari yang meninggal 324 Hijriah. Kenapa dinukil di sini? Yang dapat 429 Hijriah. Mana lebih dulu ijma'nya? 324 Hijriah. Ini berapa? 429 Hijriah. Ya. Dan dia nukil ijma'. Yang paling tua ijma' nukil ini. Kemudian nukil ijma' kedua. Ya, wafatnya 478. Ya, Imam Haramain. Nanti kita akan sebutkan Imam Haramain ini Al-Juwaini. Dan bapaknya itu berakidah salaf. Nanti akan kita sebutkan dasarnya. Kemudian disebutkan lagi riwayat ijma' yang ketiga, ya. Qadhi Iyad, begitu katanya. Ya, kemudian siapa lagi? Riwayat yang kelima, yang keempat ini. Kalau kita baca punya ijma'nya yang disebutkan dinukil oleh dia ijma' pertama punya. Dia agak menyelewengkan penterjemahan gitu ya. Dia mengatakan begini, yaitu wajib ana ahli sunnah wal jamaah ya ajma'u. Dia lalu ditaruh di antara tanda kutip, artinya ahli sunnah wal jamaah kata dia. La yahwihi makan. Dia terjemahkan tidak bertempat. Padahal maksudnya tidak dikungkung oleh tempat. Yang enggak ada seorang pun ulama mengatakan bahwa Allah itu terkungkung dalam suatu tempat. Kan? Nah, wa ajmu ala anna la yahwi makan wa la yajri ala zaman. Ya, mereka sepakat bahwa tidak terkungkung, bahwa dia tidak terkungkung dalam tempat. Ya, tidak berjalan di atasnya waktu. Kemudian dikatakan orang khilaf ala khilaf, berbeda dengan pendapat orang-orang yang dari Hasyimiyah atau Karamiyah bahwa Allah SWT menyentuh arsy. Tidak ada orang. Kalau Al-Sunnah bukan nyatakan masuk. Kemudian disebutkan perkataan Amirul Mukminin yang ini sama sekali tidak sahih, tidak ada dalil, tidak ada isnadnya. Ya, disebutkan oleh dia perkataan Amirul Mukminin yang sering dinukil oleh si ustaz ini juga kadang-kadang ya. Innallaha khalaqal arsy idharan qudrati la makan li dzatihi. Wa qala ain qad kana wa la makan wa wal an ala makan. Baik. Kemudian ijma'. Yang penting kok dimukil ijma' yang terakhir, ya mutaakhir, bukan ijma' yang terdahulu. Nah, kita akan sebutkan ya. Kemudian juga kita katakan ini bertentangan ijma' yang disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Dalam kitab Risalah Al-Saghar.
kemudian bertentangan dengan ijma' para ulama sebelum ini. Nah, saya akan buka ya kitabnya yang menguji ijma' ulama tentang hal ini. Baik. Ijma' ini banyak dinukil ya oleh para ulama, Al-Ajuri, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, kemudian Al-Laka'i di kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sekali kita bicara masalah Ulul Zahabi, Al-Arsy Zahabi, ya, Isbat Ulul. Dan banyak sekali ulama yang menukil soal ini. Jadi saya ini menukil dari yang sudah dikumpulkan perkataan-perkataan nukilan ini. Pertama, yaitu ijma' al-ilmi. Ini sudah menyebutkan Al-Quran, hadis, kemudian ijma' para ulama. Sa'id bin Amir Ad-Dubai, yang wafat tahun 210. Ya. 2 abad sebelum, lebih dari 2 abad sebelum Abdul Qadir Al-Baghdadi. Qala, dia kata, Al-Jahmiyah asyaru qawlan min al-Yahud wa Nasara. Al-Jahmiyah itu lebih jelek perkataan mereka daripada Yahudi Nasrani. Wa qastamatil Yahud wa Nasara baladiyan Allah tabaraka al-ars. Sungguhnya setelah sepakat Yahudi dan Nasrani dan pemilik agama bahwa Allah Subhanahu wa taala alal arash, di atas arash. Wa qalu hum laisu alas, dan tetapi mereka mengatakan orang Jahmiyah lais alal arsy, tidak ada sesuatu di atas arash. Ini dinukil oleh Imam Bukhari ya, Khalqu Af'al Ibad halaman 30. Dinukil oleh siapa? Imam Al-Bukhari ijma' ini, yaitu dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad halaman 30. Saya tidak akan tutup-tutupi, saya akan buka datanya semua ya. Saya ya mana ilmiah gitu. Kemudian ya cetakan dari Ma'arif Saudi Riyadh, ditahqiq oleh Dr. Abdurrahman Umairah. Kedua, Ishaq bin Rahuya. Siapa Ishaq bin Rahuya? Gurunya Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 238 Hijriah. Berkata Ishaq bin Rahuya, qala ta'ala Ar-Rahman al-Istawa. Ya, Allah yang Maha Pengasih beristiwa atas aras. Ijma' al-ilmi anna fawqa al-ars istawa. Sepakat para ulama bahwa Allah SWT yaitu di atas aras istawa. Wa ya'lam kulla syai' fi asfal al-ardi sabi'ah, dan dia mengetahui segala sesuatu yang ada di lapisan bumi yang ketujuh sekalipun. Ini dalam kitab Al-Ulu li'al-Ghafar fi idah sahih al-akhbar wa saqimiha. Jadi disebutkan oleh Imam Zahabi ya dalam kitab Al-Ulu li'al-Ghaffar. Kemudian ini ada dalam kitab apa namanya Al-Ulu Zahabi ya. Yaitu ijma' yang disebut nomor 400 ya, nomor apa namanya fakronya 487 ya. Kemudian perkataan Qutaibah Ibn Sa'id, qala Abul Abbas As-Sirrat, sama Qutaibah Sa'id yaqul. Qutaibah Ibn Sa'id ini wafatnya 240 Hijriah ya, abad ketiga. Hadza qaul a'imma fil Islam sunnah wal jamaah. Ini adalah perkataan para ulama-ulama Islam ya, dan sunnah wal jamaah. Na'bu rabbana fis sama'i sabi' ala arsyihi. Kita mengenal Rabb kita di atas langit yang ketujuh, di atas aras. Subhana kama qala jalla jalaluh. Subhana Allah katakan Allah ar-Rahman al-Istawa. Allah beristiwa di atas. Ya. Ini juga dalam kitab Az-Zahabi fil Ulu ya. Faqra yang ke-470. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi wa Abu Hatim Ar-Razi. Ya, Abu Zur'a wa Abu Hatim Ar-Raziyani. Abu Zur'a Ar-Razi wafat 264 Hijriah, Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Qala Abdurrahman bin Abi Hatim. Nah, Abdurrahman bin Abi Hatim anak dari Ibn Abi Hatim. Saltu abi, aku bertanya kepada ayahku, wa Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah, an madzahibi ahli sunnah, tentang mazhab ahli sunnah fi usuluddin, dalam usuluddin. Wa ma adha alaihi ulama fi jamil amsar, dan apa yang mereka berdua temui ulama-ulama di berbagai kota, di berbagai daerah Islam. Wa ma ya'taqidani min dzalik, apa yang mereka yakini dari hal itu.
Mereka yakini berdua dari hal itu. Qala, keduanya menjawab, adrakna ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Kami mendapati ulama-ulama di seluruh kota, di seluruh tempat, di seluruh wilayah, Hijaz, Iraq, Syam, Yaman. Fakana min madhhabihim, ya maka madhab mereka adalah al-iman qaul wa amal. Yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi ba'inu min khalqi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan tidak bercampur dengan makhluknya. Ya, tidak bersatu dengan makhluknya. Kama wasafa nafsuhu fi kitabi. Semana Allah sifatkan ya dirinya dalam kitabnya. Wa ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga di atas lisan Rasulullah SAW bila kaif, tanpa kita ketahui bagaimana hakikat kaifiyahnya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menguasai segala hal dengan ilmu, mengetahui segala sesuatu dengan ilmu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini disebutkan oleh Al-Lalaka'i yang wafat 418 Hijriah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah nomor 321. Baik. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, dan ini dia punya kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ini menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah yang dia bantah ta'wil alul kalam tentang hadis-hadis asma wa sifat. Itu beliau wafat 276 Hijriah sebelum Abil-Hasan Asy'ari. Dibantahlah ta'wil Mu'tazilah yang sebagiannya hari ini dipakai oleh orang mengaku sebagai pengikut Abil-Hasan Asy'ari. Ibnu Qutaibah berkata, walau anna haula'i raja'u ila fitarihim, seandainya mereka itu mau kembali kepada fitrah mereka, wa maruqibat alaihi khilqatuhum, yang Allah ciptakan mereka di atasnya pencipta mereka, min ma'rifatil khaliq subhana, dari mengenal sang pencipta ya subhana, la'alimu anna Allah ta'ala huwal, sungguh mereka akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, wa huwal a'la, dan dialah maha tinggi, wa huwa bil kan ar-rafi', berada di tempat yang maha tinggi, wa innal qulub 'inda dzikri tasmu nahwahu, dan hati ketika menyebut namanya pasti mengarah ke arah atas, ke arah Allah. Wal aidi turfa'u bidu'a ilaihi, dan tangan diangkat ketika berdoa kepada Allah. Ya, ini kata-kata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, bukan kata-kata orang Wahabi ya. Ini semua bukan. Kalau Anda jadi akhirnya sekarang semua ulama Wahabi wes. Ya. Wa min ulu yurja faraj, dan dari arah atas diharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempitan. Wa yatawaqa an-nasr, dan mengharap bantuannya, pertolongannya. Wa yanzilu hunalikal kursi wal aras wal hujub wal malaika, dan dia turunkan rizki. Ya, di sana ada kursi, aras dan lainnya, wal malaika. Wal umam kulluha arabiyyah wa ajimuh, arabiyuhum wa ajamiyuhum wa ajamiyuhu wal umam kulluha arabiyyuha wa ajamiyuha, ya, semua umat baik Arab ataupun non Arab taqulu, mengatakan innallaha ta'ala fis sama, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ma turikat ala fitrah, jika dia dibiarkan di atas fitrahnya umat itu. Walam yunqal an hadza bitta'lim, walam yunqal an dzalik bitta'lim, selama tidak diajarkan hal-hal yang menyelisih itu dengan cara pengajaran, didikte. Ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis halaman 394 395. Ya. Dicetak oleh Maktabah Islami Muassasatul Isyraq, ya, cetakan kedua, ya, pada tahun 1419 Hijriah. Ijma' yang ketujuh. Wah, ini panjang ini ya. Berapa waktu sisa? Hah? 10 menit? Wow. Banyak. Ada berapa lagi ini? Baik, kita bagi nanti. Kita sesi kedua. Kalau sudah habis, diganti dulu sesi kedua. Ini nanti dibuat episode yang ke-17 saja. Ya, judulnya lanjutan jawaban syubhat al-kalam tentang akidah Syafi'i. Baik. Jadi Utsman bin Said Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Ya. Berkata, wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin wal kafirin an Allah fis sama'.
wa hadduhu bidzalika illa al-marisi ad-dal wa ashabu. Mereka telah sepakat kalimah, perkataan minal muslimin, baik dari orang muslimin dan orang kafir, bahwa itu di langit. Kemudian dia bantah kecuali setelah dan mereka menentukan hal itu kecuali Ba'sul Marisi yang sesat dan para saudara dan sahabat-sahabatnya. Kemudian qad arafu idza hazaba as-sabi syai'un min rafu yadi ila rabbih. Kemudian disebutkan hujah fitrah sini apabila seorang anak kecil saja ditimpa sesuatu, dia angkat tangan ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ahadin billah wa bimakani a'la minal Jahmiyah. Masing-masing orang tahu dengan Allah lebih daripada orang Jahmiyah. Dan juga disebutkan lagi oleh beliau waqad ittafaqatil kalimatul muslimin wa anna Allah fawqa arsyihi fawqa samawatihi. Telah sepakat kalimat orang Islam bahwa Allah SWT di atas arsy-Nya, di atas langit-langit, semua langit. Di sini disebutkan ijma' ini oleh beliau dalam kitab beliau Naqdu Imam Abi Sa'id Utsman bin Sa'id al-Marisi al-Jahmi al-Anid, halaman 78. Sampai atau halaman 78 dalam satu cetakan, halaman 120 dalam cetakan yang lain. Tulisan Sa'id bin Utsman ad-Darimi. Taib. Cetakan Al-Maktabah Islamiyah. Kemudian dia berkata lagi dalam kitabnya Al-Jahmiyah punya Imam Darimi, wal hadis Rasulullah sallam wa ana ashabi wat tabi'in wa man ba'dahum fi hadha aktsar min tuhsiyaha kitabuna hada. Kata beliau hadis-hadis dari Rasulullah sallam dan dari sahabat yang diriwayatkan dari sahabat tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka sangat banyak sekali untuk mengumpulkan tidak akan mungkin dimuat dalam kitab ini, kata beliau. Wal ghaira anna qad ikhtasarna min dzalika ma sadillu bihi ulul albab. Beliau mengatakan sungguh kami telah meringkas dari yang itu apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang berfikiran, annal ummah kullaha wa umman salifah, wa umat semuanya, umat sebelumnya, qablaha lam yakunu yashkuna, mereka tidak pernah ragu fi ma'rifatil ta'ala annahu fawqas sama', mereka tidak pernah ragu dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit, ba'inu min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ini dalam kitab Al-Jahmiyah halaman 67. Baik. Kemudian ijma' yang ke-8. Ini ada 20 20. Nanti kalau itu sudah habis 5 menit tinggal dikasih tahu, kita tutup dan kita lanjut pada bantahan yang berikutnya. Kemudian Harb al-Kirmani. Kirmani yang wafat 280 Hijriah. Nah, ini juga menyebutkan ijma' Di sini disebut oleh dia, hadza madhhab a'immatul ilmi, hadza madhhabu a'immatul ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina al-muqtada bihim fiha. Ini adalah madhab para ulama-ulama dan para ulama athar, ahli hadis maksudnya, ahli sunnah yang dikenal, yang mereka dijadikan sebagai tauladan. Adraktu man adraktu min ulama al-Iraq wal Hijaz wa Syam wa ghairihim, dan telah aku ditemui dari berbagai ulama dari Iraq, Hijaz, Syam dan lainnya. Faman khalafa syai'an min hadhil madahib aw ta'ana fiha, barang siapa menyelisih madhab ini dan menyalahkannya, aw abaqa ilaha, atau mengatakannya, bahwa mubtadi'un khari anil jamaah, sebagai pelaku bid'ah yang keluar dari jamaah, za'ilun an manhaj sunnah wa sabil haq, dia telah menceng dari jalan sunnah dan jalan hak. Wa madhab Ahmad wa Ishaq, ini adalah mazhabnya Imam Ahmad, Ibrahim bin Rahuyah, maksudnya, wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi, mazhab al-Humaidi wa Sa'id bin Mansur dan lainnya, mimman jalasna wa akhna anhumul ilm, yaitu yang kami berguru dan mengambil ilmu dari mereka. Fakana min qaulihim, jadi sini pendapat ulama dia nukil. Maka perkataan mereka adalah al-iman qaul wa amal wa niyyah wa tamasuk bis sunnah. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, niat dan berpegang dengan sunnah. Wallahu tabaraka ta'ala alal arsh, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Wal kursi maudhi qadamai, kursi ada tempat dua tumitnya. Wa huwa ya'lamu ma fis sama was saba, dan dia mengetahui apa yang ada di langit yang 7. Wa ma fil ardil saba, dan apa yang ada di langit 7 lapis. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. Wa ma tahtahunna, dan apa yang ada di bawahnya. Wa ma tahtas sara, apa yang ada di bawah tanah. Li'anna Allah ta'ala al arsh fawqa as-sama'i sabi'ah,
Sungguh karena Allah SWT berada di atas aras, di atas langit 7, yang ya'lamu dzalika kullahu, yang mengetahui segala hal itu, wa huwa ba'in min khalqi, dan dia terpisah dari makhluknya. Bukan berarti ya Allah itu di atas aras, ya saat Allah menyinggung zat aras, tidak. Ya, la yakhlu min ilmi makan, tidak ada satupun tempat yang tersembunyi dari ilmu Allah SWT. Ya. So, ini disebutkan dalam kitab Masail Al-Harb Al-Kirmani, yaitu jilid ketiga halaman 973. Ya. Dicetak pada tahun 1422, Jami'ah Ummul Qura. Kemudian Zakaria As-Saji yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Qal al-qaul fi sunnah allati ra'aitu 'alaiha ashabana al-hadis, ya. Perkataan fi sunnah. Nah, si ustaz ini menyatakan kata dengan sunnah ini sunnah maksudnya akidah, ya. Kan disebutkan ulama punya istilah-istilah tentang sunnah ini, ada yang dimaksud sunnah adalah hadis, kadang-kadang yang maksud sunnah itu adalah akidah. Ya, qaul fi sunnah maksudnya adalah akidah, karena banyak sebelum ini sudah kita tunjukkan ulama mengarang kitab akidah menamakan dengan sunnah. Jadi qaul fi sunnah yaitu perkataan dalam masalah sunnah maksudnya akidah dari bid'ah. Allati ra'aitu 'alaiha, yang aku lihat di atasnya para sahabat kami dari ahli hadis, ya, alladzina laqinahum, yang kami temui mereka, bahwa Allah subhanahu ta'ala ala arsyihi bisamahi yakhru min khalqi kaifa yasha, bahwa Allah subhanahu ta'ala di atas arasnya, di atas langitnya, dia mendekat kepada dari makhluknya bagaimana ia kehendaki. Ini juga disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Ulu, ya, dan Ibnul Wazir dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim. Ya. Kemudian Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i ini, ya, Ibn Khuzaimah. Ya, dalam kitab beliau apa? Kitab beliau yang pernah kita sebutkan di episode yang ketiga, Kitab Tauhid. Ya, Ibn Khuzaimah yang wafat 311 Hijriah. Ini hampir satu masa dengan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya. Bab zikrul bayan Allah azza wa jalla fis sama kama akhbarana fi muhkami tanzilihi. Ya, bab penjelasan tentang bahwa Allah SWT di atas langit sebagaimana disampaikan kepada kita dalam kitab yang mulia. Nah, banyak kali di sini fa'inu yarfa'u ra'sahu ila sama. Kemudian disebutkan dari sini, ya, yaitu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kama wa mafhum fi fitril muslimin, sebagaimana yang terdapat, ya, dalam fitrah kaum muslimin, ulamaihim wa juhalihim, baik yang alim maupun yang jahil, ahrarihim wa mamalikihim, baik yang merdeka maupun budak, dzukranihim wa inasim, baik laki dan perempuan, balighihim wa atfalihim, baik yang sudah balik maupun yang si anak-anak, kullu mada Allah jalla wa ala, setiap menyeru Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma yarfa'u ra'sahu ila sama, dia mengangkat kepalanya ke langit, wa yudai ila Allah, dia mengangkat tangannya kepada Allah, ya, ila a'la la ila asfal, ke atas bukan ke bawah. Ya. Yang anehnya orang yang ngotot-ngotot mengingkari sifat ulu dan istiwa ini, kadang-kadang tanpa disadari dia nunjuk ke atas. Siapa yang bisa kita? Allah, gitu. Itu fitrah. Ini masih banyak, ya. Perkataan siapa tadi? Ibnu Khuzaimah. Ya, kali itu dalam kitabnya Tauhid, Isbat Sifatir Rabbil Azjalla, jilid pertama halaman 254. Kemudian juga dinukil oleh Hakim tentang perkataannya dengan isnad yang sahih, ya, dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis, ya, Ibnu Khuzaimah ini, ya, walam amal yuqirra bi anna Allah ta'ala 'ala arsy faqad istawa fawqa as-sama'i samawati faqad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafir bi rabbihi yustatab. Ini keras pendapatnya Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa Allah SWT di atas arasnya, sungguh dia telah, ya, bahwa Allah telah beristiwa di atas langit, ya, langit yang 7, fa huwa kafir. Maka dia kafir, kata Ibnu Khuzaimah. Bukan Wahabi ini, ya. Ini perkataan para ulama, ini maksud takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Buktinya tidak ada seorang pun ulama mengkafirkan daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Ya. Fa in tabahu ila duriba uquhu. Ya. Jika dia bertobat, kalau tidak dipenggal lehernya. Waqi'a ala ba'dhiz mazil, dan dilemparkan ke tong sampah. Hal ta'adzabil muslimun, sehingga kaum muslimin tidak mendapat bau yang busuk. Nah, ini yang dinukil oleh dia pada slide yang terakhir.
Tapi dia tidak menyebut itu perkataan siapa. Itu adalah perkataan Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis, halaman 84. Ya, ini sebetulnya saya sudah menyiapkan untuk menjawab slide yang ini, karena pas lagi ngomong di sini, ya udah kita jawab aja di sini. Bos slide yang terakhir dia, kenapa saya harus menjelaskan masalah ini kan, gitu kata dia. Wah, dia nukillah potongan kalimat ini, bahwa bahaya nih orang Wahab menyembelih kita. Nah, itu maksudnya mengabarkan gitu. Tapi inilah perkataan Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh siapa? Hakim dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis. Ya, kalau di Muhtabah Syamilah itu halaman 161. Ya. Nah, jadi itu bukan perkataan orang Wahabi, bukan perkataan Ibnu Taimiyah, bukan perkataan Muhammad Wahab. Ya, dan maksud Ibnu Khuzaimah itu adalah semacam ketegasan saja. Karena tidak pernah ulama-ulama melakukan hal itu, orang-orang berbeda pendapat dengan hal ini. Ya, buktinya Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad, ya, tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad yang secara muayyan, secara personal, walaupun Imam Ahmad secara umum orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Nah, ini yang perlu belajar dhawabit takfir ya. Taib. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini yang kita sebutkan tadi dalam kitabnya mana? Risalah ila al-Saghar, safha 117 dan safha 130. Ya, halaman 117, 130. Ya. Bab ajma' alaihi salaf min usul allati nabahu bi adillah 'alaiha. Nah, yaitu bab tentang ijma'nya para salaf dalam pokok-pokok yang mereka jelaskan dengan dalil-dalil di atasnya. Wa umiru fi waqti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ta'ala fawqa samawatihi, bahwa Allah SWT di atas langitnya, ala arsyihi, duna arsyihi, di atas aras, bukan di atas arasnya, bukan di bumi. Ya. Kemudian sukalah dalil-dalil yang banyak, mengingat waktu ya. Inilah anehnya dia nukil ijma'nya Abdul Qadir Baghdadi di kitab Al-Faqih dan Al-Firaq, tidak menukil ijma'nya Abu Hasan Asy'ari. Sekarang tidak mau Abu Asy'ari lagi, karena memang mereka itu hanya menisbahkan saja, tapi mereka hakikatnya tidak mengikuti Abu Hasan Asy'ari, juga tidak Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ya. Taib, ini banyak nih. Intahal waqt. Taib. Nanti kita lanjutkan ya ikhwan. Kita karena mengingat ini di bagian apa? Hanya 1 jam. Tanya kita akan sambung nanti setelah ini ya. Sabar sebentar. Taib. Silakan dikirim telegram. Taib. Buat judulnya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan para ikhwan tentang salah ijma' ini. Dia menyebutkan begitu banyak ijma', kita juga bisa menyebutkan ijma', ya. Nah, itu di antara ijma', ya, yang disebutkan dari Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Risalah al-Sar yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi sudah banyak ijma' ulama sebelum ijma' yang disebutkan oleh Al-Kalam yang dinukil oleh dia dari kitab Al-Bain al-Firaq. Taib. Kemudian dalam Al-Ibanah juga menyebut bahwa Asy'ari ini, kitab Ibanah,
Nah, insya-Allah teman-teman, pada episod yang ke-17 kita akan jawab nanti tentang ada orang yang meragukan nuskhah ini, berbicara tentang berbagai edisi bentuk maktutotnya, manuskripnya. Nah, kita akan sebutkan, ya, akan jawab nanti syubhat-syubhat tentang kitab Al-Ibana ini. Ya, bagaimana jawabannya tunggu ya. Malam ini mungkin kita lanjutkan dulu syubhat tentang menjawab syubhat-syubhat yang dalam rekaman Ustaz yang melemahkan isnad akidah Syafi'i. Syubhat-syubhat kita jawab. Untuk malam ini selesai di situ dulu. Ya, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan insya-Allah menjawab syubhatnya tentang kitab Al-Ibana ini, karena ada juga sampai di beranda suatu pesan komentar ada yang mengupas masalah nuskhah ini. Kita akan kupas nanti insya-Allah. Ya, baik. Sabar dulu teman-teman. Kita akan lanjutkan tanggapan kita terhadap video yang di situ menyebar syubhat tentang akidah Imam Syafi'i. Nah, di antaranya menukil ijma', ya kan gitu. Kita juga menukil ijma' di sini. Nah, ijma' yang tadi sudah ijma' yang nomor berapa? Abu Hasan Asy'ari ijma' yang ke-11 itu ya. Ya, yang ke-11 Abu Hasan Asy'ari dalam Syarah Sunnah, dan kemudian juga ijma' ini dinukil juga Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana Al-Sudyana. Berkata Abu Hasan Asy'ari, yaitu halaman 115, wa ajmatul ummah anna Allah SWT rafa'a Isa alaihi wassalam ila sama. Sungguhnya umat telah sepakat bahawa Allah SWT mengangkat Isa alaihi salam ke langit. Wa man da'a ya wa min du'ai al-Islam jami'an idza hum raghabu ila Allah. Jadi di antara doanya orang-orang Islam secara keseluruhan apa mereka memohon kepada Allah fil amrin nazil, dalam masalah yang sedang menimpa mereka, nazil bihim, yaquluna jami'an, mereka semua mengatakan ya sakinas sama, wahai Allah yang ada di langit, itu maksudnya. Wa min halafihim, ya, di antara sumpah mereka mengatakan la walladhi ihtajaba bis samawat, itu di antara sumpah-sumpah, yaitu demi Allah yang ya berhijab dengan 7 lapis langit. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibana. Taib. Ijma' yang ke-12. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ini dari Maliki. Ini juga sekaligus insyaAllah jawaban bagi yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah berakidah Asy'ariyah. Ya. Qala fa mimma ajma'at 'alaihi al-ummah. Ini Abi Zaid Al-Qayrawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini wafat tahun 386. Ya, terpaksa saya buat tahun-tahun ini bagi jelas bagi antum bahwa sudah sekian ijma' ulama sebelumnya menyebutkan, ya, sebelum adanya Abu Tahir Al-Baghdadi yang dinukil oleh sang ustaz dalam syubhatnya ini. Qala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, fa mimma ajma' 'alaihi al-ummah min umuri diyana, di antara hal yang disepakati dalam urusan agama ini, wa min as-sunnah allati khilafuha bid'atun wa dalalun, ya, dan di antara yang bila menyelesaikan merupakan bid'ah dan kesesatan. Allah tabaraka taala ismuhu tabaraka ismuhu lahu asma'us husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mulia namanya memiliki nama-nama yang indah, ya, lahul asma'ul husna wa sifatul ula, yang sempurna. Wa anu fawqa samawatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, seluruh langit, ala ardi, di atas arsy, duna ardihi, bukan di bumi. Wa anu fi kulli makan bi ilmihi, bahwa Allah, ya, di setiap makan dengan ilmunya. Wa anu Subhanahu wa taala lillah wa anna lillahi subhanahu wa ta'ala kursiyan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kursi, kama qala azza wa jalla, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya, di mana kursi Allah meliputi keluasannya langit dan bumi. Ini terdapat dalam kitab Al-Jami' fi Sunan wal Adab wal Maghazi wat Tarikh, karangan, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, dalam kitab tersebut halaman 108 sampai 109, dicetak oleh Muassas Risalah Beirut, ya, pada tahun 1403 Hijriah. Baik. Ijma' yang ke-13, Ibnu Battah Al-Abqari yang wafat pada tahun 387. Apa Ibnu Battah menyebutkan? Wa ajma'ul muslimun fi nasabat tabi'in wa jami' ahli ilmi min al-mu'minin anna Allah tabaraka ta'ala ala arsyihi. Ini Ibnu Battah. Ya. Yang wafat 387 Hijriah. Ya, enggak tahu nih Ibnu Battah ini sudah bermazhab Wahabi juga, Wahabi, semua ulama Wahabi itu dulu, Wahabi lah.
Yang jadi masalah itu kenapa orang-orang mengikuti akidah para ulama, para sahabat, dituduh Wahabi, ya, tuduh Mujassimah, dituduh Musyabbiha, ya. Telah sepakat muslimin dari sahabat dan tabi'in dan semua ulama-ulama dari kaum mukminin bahwa Allah SWT berada di atas arasy-Nya, fauqa samawati, atas segala langitnya, ba'inun min khalqihi, tidak bercampur makhluknya. Ba'in tidak bercampur, ya. Dan ilmu Allah itu bijami khalqi, dan ilmu Allah meliput semua makhluknya. La ya'ba dzalika wa la illa man intahla madhahib al-hululiyah. Tidaklah mengingkari hal demikian kecuali orang-orang yang menganut madhab al-hululiyah. Ya. Itu contoh-contoh, ya. Di akhirnya mengatakan waqad akdzabahumul Quran was sunnah wa qaul sahabat wa tabi'in min ulama al-muslimin. Sungguh Allah telah mendustakan pandangan mereka, ya, sungguh telah mendustakan pandangan mereka Al-Quran, sunnah, perkataan para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama muslimin. Ini ijma' ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra di Battah, ya, jilid ke-7 halaman 136. Ya. Di Cadar Raya lin Nashr. Ijma' yang ke-14, Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi. Ini adalah dari ulama Malikiyah, ya, yang wafat pada tahun 429 Hijriah. 29 Hijriah. Ya. Ini sama tahun wafatnya dengan Abdul Qahir Al-Baghdadi yang dinukil ijma' oleh dia. Ya, lewat 13 ulama, baru ke-14 baru semasa dengan Abdul Qahir ini. Ijma' yang dinukil Umar At-Talamanki Al-Andalusi yang wafat 429 Hijriah ini, ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahwi dzalika min al-Qur'an anahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa as-samawati dzatihi mustawin ala arsyihi kaifa syaa. Telah sepakat kaum muslimin dari ahli sunnah bahwa makna firman Allah SWT wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa nahwi dzalik, dan ayat yang mirip dan semisal itu dalam Al-Qur'an, dimaksud dari ilmunya bahwa Allah SWT di atas langit, segala langit dengan zatnya, mustawin ala arsyihi, ya, bersiwa di atas aras, kaifa syaa, ya, sewana yang Allah kehendaki. Maksudnya kaifiyah hakikatnya Allah yang tahu, ya. Wa qala sunnah fi qouli ta'ala, dan terberkata al-sunnah. Jadi istilah al-sunnah ini sudah lama, ya, bukan diambil perkataan Az-Zabidi, Muhtar Az-Zabidi, ya, yang dia juga Asy'ari. Tentu dia mengaku al-sunnah. Wala al-sunnah, dan berkata Ibnu Amuban At-Talamanki bahwa pendapat al-sunnah dalam firman Allah SWT Ar-Rahman Al-Shistawa, dan maksudkan firman Allah Ar-Rahman Al-Shistawa, Allah beristiwa atas aras, anal istiwa min Allah ala arsyihi ala al-haqiq wa la ala al-majaz. Bahwa istiwa Allah di atas arsy itu adalah hakiki bukan majaz. Faqala qaum min al-Mu'tazilah wal Jahmiyah la yusama lillahi azza wa jalla bihadhil asma' al-haqqi wa yusama biha al-makhluq. Kemudian beliau menyebutkan telah berkata sekelompok orang dari Mu'tazilah dan Jahmiyah tidak boleh dinamakan Allah dengan nama-nama ini dalam bentuk hakikat, tetapi dinamakan dengan bentuk, ya, yang dinamakan dengannya makhluk, kata beliau. Ini dinukil oleh Zahabi dalam kitab Al-Ulu, ya, yaitu Faqra yang ke-566. Abu Nu'aim Al-Asfahani 430 Hijriah, ijma' yang ke-15. Berkata Abu Nu'aim, tariqatuna tariqatus salaf al-muttali kitab sunnah wa ijma'il ummah. Ya. Jalan yang kita lalui adalah jalan salaf, yang kita ikuti adalah jalan salaf. Dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para umat. Walati sabatat fil ars wa istiwa'illahi ta'ala alaihi, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang, ya, berbicara tentang arasy dan istiwanya Allah di atasnya, yaquluna biha, mereka mengatakan demikian. Wa isbituna, dan mereka mengimani, menetapkannya, minggair kifin, tanpa menentukan tentang hakikat kaifiyahnya, wala tamthilin, tanpa menyumpahkan dengan sifat makhluk, wa anallahu ba'inun min khalqi, Allah itu terpisah dengan makhluknya, wal khalqu ba'inun minhu, dan makhluk juga terpisah dari Allah SWT. La yahillu fihim wa la yamtazidu bihim, Allah tidak bercampur, tidak berada di tengah-tengah mereka. Wa huwa mustan arsyihi, dan Allah itu beristiwa di atas arasnya, fisamahi, di atas langitnya, min duni ardihi, min duni ardihi, bukan di bumi. Ini juga disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mulu, ya.
Taib. Kemudian Abu Nasr As-Sijzi yang wafat, ini yang ijma' yang ke-16, 444 Hijriah. Qal a'immatuna Kasfian. Qala a'immatuna, ya dia berkata, para ulama kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik, wa Hamad bin Salamah, wa Hamad bin Zaid, ini guru-guru Imam Bukhari ya, wa Sufyan bin Uyainah, wa Fudail wa Ibn Mubarak, wa Ahmad, wa Ishaq, muttafiquna, semua mereka sepakat. Allah subhanahu wa ta'ala bizati fawqa arsh, bahwa Allah dengan zat arsh, wa ilmu bi kulli makan, ilmunya di semua tempat. Wa anu yanzul ila sama dunia, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa anu yaghdabu wa yarda, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah dan redha, wa yatakalam bima, bicara dengan apa yang ia kehendaki. Nah, itu dinukil oleh Zahabi dalam kitabnya Ulu, ya. Kemudian juga Al-Ibana punya Zi, ya. Kemudian juga kita bersalah di Zi li Al-Zubaid juga disebutkan di situ. Wa qala Zi wa nasa Ahmad bin Hanbal anna subhanahu wa ta'ala bi zati fawqa al-ars. Ya. Telah diriwayatkan secara tegas dari Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan zat di atas arsy dan ilmunya di semua tempat. Wa warwa dzalika huwa wa ghairuhu an Abdullah bin Nafi wa an Malik bin Anas rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh dia dan lainnya dari Abdullah bin Nafi dari Malik bin Anas. Ya. Ini disebutkan wa qarrawahu ghairu wahid ma'ibnu Nafi an Malik bin Anas. Sungguh diriwayatkan juga bukan hanya seorang bersama Ibnu Nafi dari Malik bin Anas. Wa kadzalika rawahu Thiqat an Sufyan wa Sa'id Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, dan demikian juga diriwayatkan oleh para ulama-ulama Thiqah dari Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, dan juga diriwayatkan semisal dari Auza'i wa haula a'immatul afaq, mereka ada ulama-ulama ya, Islam, ya, ulama-ulama istilahnya tokoh-tokoh ulama wilayah Islam, apa ya, menguasai ulama dunia Islam lah, ya. Wa taqal haqqi anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa al-'arsy bi dzatihi min ghairi mumasatin, bahwa keyakinan alul haq bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy dengan zatnya tanpa menyentuh, bukan berarti Allah menyentuh arsy. Wa anal qaramiyah wa man tabi'ahum ala qaul mumasa dalalut, adapun pandang orang-orang qaramiyah ini dari mazhab musyabihat, dan orang mengikuti mereka ya yang mengatakan Allah menyentuh arsy adalah sesat, dalalun. Ya, Risalah Zizi ila Ali Zubaid halaman 186 sampai 190. Baik. Kemudian ijma' 17 Abu Utsman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Ya, ini juga dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa taqra al-hadis wa yashhaduna anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat ala arsyihi, bahwa al-hadis yang masih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit yang tujuh langit ya, di langit yang 7 lapis di atas arasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an, ya, naqabi kitabuhu yang disebutkan oleh kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy, sungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy, yudabbilu amra minas sama'i ilal ard, ya. Kemudian Allah atur urusan makhluk dari langit ke bumi. Dalam surah Ar-Ra'd, Allahu alladzi rafa'a as-samawati wa bighairi amrin tarawna tsumma istawa 'alal arsy, Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat, Allah istiwa di atas arsy. Kemudian disebutkanlah dalil istiwa semua di sini, ya. Dalam kitab beliau, ya, ini juga dinukil ini dalam kitab beliau Aqidah As-Hadis, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya. Perkataan Abu Utsman As-Sabuni. Kemudian Ibnu Abdul Bar, dia sekarang ulama Malikiyah lagi. Talamanki, Abi Zaid Al-Qarawani, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki yang 463 Hijriah, ya. Ini bantah sekaligus telah menjawab yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah adalah berakidah Asy'ariyah, padahal ulama-ulama terkenal mereka adalah berakidah salaf. Wa fi hadha dalil anna Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama' ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat wa 'ilmuhu fi kulli makan, kama qala jama'ah Ahlussunnah Ahlul Fiqh wal Athar. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Istizkar, ya, jilid yang kedua halaman 527. Ya, dalam hadis ini kata beliau dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, di atas arsy, di atas
pemungkul sabit samad di atas langit yang 7 lapis. Dan ilmu Allah SWT di setiap tempat, sebagaimana dikatakan oleh orang qalatul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah maksudnya, dikatakan oleh para ulama, ahlus sunnah, ahlul fiqh wal athar, baik yang ahli fikih maupun ahli hadis, ya. Ijma' yang ke-19, qawamus sunnah al-Safahani. Ini dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Yang wafat 535 Hijriah, qala ahlus sunnah, berkata ahlus sunnah, khalaqallahu samawati wal ard wa ana asyu 'alal ma. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan arasy atas air. Makhluqan qabla khalqis samawati, yang diciptakan arasy sebelum menciptakan langit dan bumi. Thumma stawa 'alal arsy ba'da khalqis samawati wal ard ala marra bihin nas. Ya, kemudian Allah istiwa atas arasy setelah selesai menciptakan langit dan bumi, sebagaimana terdapat dalam, ya, ditelangkan dalam Ar-Rabihin Nas, yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Walaysa ma'nahu mumasa, bukan berarti Allah itu menyentuh arasy. Bamustain ala arsy bila kaif. Allah istiwa atas arasy tanpa membicarakan, diketahui karena hakikat kaifiannya. Kama akhbar an nafsi, mana Allah beri kabarkan tentang dirinya. Baik. Ini dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan al-Hajjah wa Syari' Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahlussunnah, jilid yang kedua, halaman 116 sampai 117. Ya. Terakhir Ibnu Rus Al-Hafid. Ibnu Rus Al-Hafid. Ya, Ibnu Rus ada dua. Ada jad, ada cucu. Ini yang cucu ini. Ini juga ulama Malikiyah nih. Ya. Yang tahun 605. Ya, ini ijma' yang ke-20. Al-qawlu filha, pembicaraan tentang jihad. Wa ma hadhihi sifat falam yaz'alu syari'ah aw al-amri yusbitunaha lillahi subhanahu wa ta'ala hatta nafa mu'tazilah, hatta nafatha al-mu'tazilah. Sesungguhnya sifat ini, kata beliau, sentilah al-syari'ah, ya, al-syari'ah maksudnya ulama, dari semenjak awal mereka menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang Mu'tazilah yang mengingkarinya. Suma tabi'u ala nafiha mutaakhir Asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh yang kemudian Mu'tazilah diikuti oleh dalam menafikannya oleh Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ya, kata beliau, kemudian mengikuti Mu'tazilah itu mutaakhir al-Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, ka Abul Ma'ali wa man iqtada biqauli, dan seperti Abul Ma'ali dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Nah, wa zawahir syara' taqtadi itsbatul jihad. Ya, secara zahir syarat itu mengatakan jihad. Jihad ini sebenarnya kita sebutkan. Jihad itu kalimah mujmalah. Tidak ada dalil dan tidak ada perkataan salaf yang menafikan jihad dari Allah SWT. Karena jihad itu adalah sifat kalimat mujmalah. Bisa kalimatnya ambigu. Penafsirannya bisa multi. Jika dimaksud jihad itu adalah jihad makhluk, maka Allah laisa fi jihatil makhluk. Tapi kalau jihad Allah, si Allah fil ulu, ya Allah fi jihad maksudnya adalah Allah fil ulu. Ya, maka ini maksud oleh sih, ini adalah jihadnya Allah fil ulu, bukan jihad makhluk, ya. Kalau jihad makhluk adalah 6, belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Itu Allah tidak termasuk dalam jihad yang 6 itu. Ya. Lianna syara'i kullu mabni'a ala an-nafis sama. Semua ajaran agama ini semuanya dibangun di atas bahwa Allah SWT di langit. Wa anna minhu tanzul malaika, bahwa dari Allah turun malaikat dengan wahyu kepada Nabi. Wa anna minas samai nazalul kutub, bahwa dari langit turun Al-Qur'an, kitab-kitab suci, ya. Dari langit turun kitab-kitab suci. Wa ilaika na Isra' bin Nabi SAW, dan kepadanya, ya, terjadi Isra' dengan Nabi SAW. Hatta qaruba min sidratil muntaha, sampai mendekati sidratul muntaha. Wa jami'ul hukama ittafaqu ala anna Allah wa malaika fis sama. Sesemuanya orang-orang ahli hikmah sepakat bahwa Allah SWT dan malaikat di atas langit. Kama tafaqat jami' syari' ala dhalik. Semua agama dalam masalah itu, kata beliau. Ini dalam kitab beliau Al-Kashfu an Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah, halaman 145, ya. Nah, itulah ijma' tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, selesai kita jawab ijma'nya dengan ijma' juga. Sekarang lanjutan apa lagi? Setelah itu Ismullah Al-Qadim. Dia mengatakan bahwa Allah bernama Al-Qadim dan tidak ada dalil tentang nama Allah Al-Qadim. Itu penamaan yang dipakai oleh Ahlul Kalam tentang sifat Allah wal awwal wal akhir. Al-Qadim
tidak menunjukkan awal. Ya. Hatta ada urjunul qadim, artinya qadim itu lebih dahulu, tapi tidak mesti awal. Maka oleh sebab Allah menamakan diri dengan wal awwal wal akhir, bukan al qadim. Ya, qadim itu artinya kan usah. Ya, qadim itu artinya usah. Maka oleh sebab itu, tapi Al-Kalam menamakan Allah dengan qadim. Kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menamakan Allah itu bergantung kepada dalil. Jadi mereka mengatakan, Ahlussunnah mengatakan nama-nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kias. Nah, demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menamakan Allah yang Allah tidak menamakannya dengan nama tersebut, juga tidak boleh mengingkari nama Allah yang Allah namakan dengan nama tersebut. Nah, di antara ilhad, ya, walillahi asmaul husna falyahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi zayzauna makan ya'malun, dalam surah Al-A'raf. Allah punya nama-nama indah dan hendaklah orang-orang hati orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah itu. Nah, di antara ilhad di jalan seperti ulama itu adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya, atau tidak dinamakan oleh Rasulullah SAW. Baik, selesai masalah qadim. Kemudian mereka mengatakan, kemudian sang ustaz mengatakan, orang mengatakan Allah fil ulu wal istiwa adalah musyabbiha atau mujassimah. Dikatakan itu oleh itu dia. Sekarang kita akan sebutkan bahwa mengatakan itu, meyakini Allah bersifat ulul istiwa itu diyakini oleh ulama-ulama yang menjadi kebanggaan sang ustaz ini. Contohnya siapa? Abul Hasan Asy'ari. Nah, Abul Hasan Asy'ari kitabnya Al-Ibana, Risalah ila al-Saghar, Maqal Aslimin sudah kita bahas. Kalau nggak salah kemarin ya, pada episode yang ke-15. Ya, ke-15 kalau nggak salah sudah kita bahas. Dan itu pun dinukil oleh siapa? Oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabiin Kadhib Muftari. Ya, halaman 158. Ya. Jadi, kalau untuk Al-Ibana sudah sering kita sebutkan dalilnya. Dan juga sudah kita sebutkan dia di Maqal Islamiyin sudah kita selesai mengamalkan waktu masalahnya. Kemudian juga Lisan Saghar ya. Nah, 158. Ini dinukil oleh perkataan Abul Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir di sini. Ya. Wa nusaddiqu bi jami' riwayat allati sabataha ahlul naql. Kita mempercayai semua riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul naql minan nuzul ila sama. Baik sifat Allah turun ke langit dunia. Wa Allah Subhanahu berkata, hal min mustaghfirin. Siapa yang meminta, siapa mohon ampun. Wa sayru manaqalu, dan lain-lain yang dinukil oleh para ulama itu wasabatu, dan mereka yakini ya khilafan lima qala ahlul zaid, berbeda dengan pendapat orang-orang yang sesat, orang-orang yang zaid melenceng, wa tadlil, yang menyesatkan. Wa na'ulu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabillah, dan kita kembali dalam permasalahan kita berselisih dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ijma'il muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Wa ma kana fi ma'nahu, dan apa yang ada pada maknanya. Wa la naqtadi fi dinillah bid'atan, dan kita tidak buat bid'ah dalam agama ini, sebuah bid'ah lam yazal bihillah wa la naqu Allah ma la na'lam. Ini kemudian disebut oleh sifat maji, ya. Wa naqu anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaji yaumul qiyamah kama qala wa rabbuka wa lakum saffan saffa. Wa anna Allah yuqarribu min ibadihi kaifa yasha. Wallah mendekati hamba makhluknya dengan bagaimana ia kehendaki. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kemudian banyak sekali terus akidah ini ya tentang yakini bahwa sifat ini juga diyakini oleh juga di sini dinukil perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari di halaman 152. Fi sihhati aqidah fi usul diyana fasma madaru fi awal kitabi alladhi tasamu al-ibana. Kata Ibnu Asakir di sini. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan sini tentang segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti yang pernah kita bacakan. Ya. Kemudian pertama dia sebutkan ya pengingkaran Mu'tazilah atas sifat-sifat Allah, termasuk yang kita sebutkan mentakwil istiwa dengan istaula, istawa dengan istaula. Terus kemudian ya ini mereka mengingkari bahwa Allah SWT punya wajah, orang Mu'tazilah maksudnya. Wa ya maqawaju Rasul jalali ikram. Ini nukil-nukil ya. Kemudian wa anna Allah istawa ala arsy. Dinukil oleh akidahnya Abul Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabiin Kadhib Muftari.
Bahwa Allah SWT istiwa di atas arasnya. Kama qala ar-Rahman as-istawa. Bahwa Allah istiwa di atas aras. Ini musyabihah jadi Abul Hasan Asy'ari ini. Ya. Kemudian juga saya akan bongkar ulama-ulama Ahlul Kalam yang berpendapat ini ya. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga meyakini sifat ulu dan istiwa dalam kitab apa? Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid halaman 52. Ini kitabnya saya belum punya tapi ada di PDF-nya. Saya punya di PDF-nya ada 3 cetakan. Ya. Yaitu halaman 52 dan juga dinukil oleh Subki dan tabaqatnya jilid 6. Tolong ambil tabaqat Subki jilid 6. Pitah. Ini terajum. Ayuh. Syuf fi kitab naqis. Ayuh. Sip. 231. Ya. Ini tadi saya cek di Maktabah Syamilah ya. Bagi yang ingin tahu ini ya. Tulis alas sama akan muncul di Maktabah Syamilah itu. Kitab-kitab ini ada. Qawaidul Aqaid dan juga disebutkan dalam tabaqat kubra, tabaqat kubra ya, tabaqat Syafi'iyah kubra. Baik, saya akan kitabnya. Baik. Qawaid Aqaid. Ya. Apa perkataan Al-Ghazali sini? Imam Al-Ghazali. Sip. Nah. Kemudian di sini dia baik. Wa annahu mustawan 'ala al-'arsy, 'ala al-'arsy, 'ala wajhi alladhi qalahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasnya menurut apa yang Allah katakan, ya. Wal makna alladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan. Istiwaan munazzahan anil mumasa wal istiqrar. Istiwanya ya disucikan dari menyentuh dan istiqrar. Wa tamakul wal hulul wa intiqal. Nah ini. Wala yahmilu, jadi tidak menetap, hulul bertempat, menyentuh, itu maksudnya. Wa intiqal berpindah. Nah, ini kebanyakan ulama Asy'ariyah meyakini, tapi mereka kadang-kadang dalam tafsirnya ya agak ambigu mereka. La yahmilu al-'arsy, mereka ya, Allah bukan berarti Allah itu digunggung oleh aras ya. Bal aras wal hamlatu mahmuluna bila qudrat, tapi aras dan malaikat yang memikul itulah yang dalam ya yang ditahan oleh kudrat Allah ya. Nah, ini tentang ya. Kemudian wa fawqal arsy was sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan langit. Wa fawqa kulli syai'in ya, dan di atas segala sesuatu. Baik, sebetulnya ini diantaranya perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali ya. Lihat dalam halaman berapa? 52 dari kitab Qawaidul Aqaid. Ini jilid berapa? 6. Coba ketemu di sini. 231. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Ini disebutkan oleh As-Subki, menukil dari kitab Qawaidul Aqaid itu. Nah, di sini ada istilah tanzih. Wa annahu laysa bijismin musawwar, bahwa Allah itu bukanlah berbentuk ya, maksudnya dengan tubuh yang berbentuk, walau jauhal mahdud muqaddar. Sampai kepada perkataannya wa annahu istawa al-arsy, wa Allah istawa al-arsy ala awajil ladzi qalahu, sesuai dengan yang Allah katakan. Wa bima'na alladhi adahu, sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Ya, artinya yali bijalalihi wal la ya'rifu kaifiyah kecuali Allah Taala. Ya. Baik, Al-Ghazali. Berikutnya Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Beliau telah rujuk dari paham Jahmiyah atau Mu'tazilah yang sebenarnya disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat Kubra, Tabaqat Syafi'iyah Kubra atau Tabaqat Subkiyah, Tabaqat Subki jilid 2 halaman 65. Bukan Tabaqat Subki, bukan Tabaqat Subki. Tapi Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Qadi Syuhbah. Halaman itu jilid yang kedua halaman 65. Ya.
Saya akan bacakan, insyaAllah ada di sini, ada download. Saya punya Tabaqah Syafi'iyah cuman yang Subki. Untuk yang Ibnu Syubah ini itu tentang rujuknya Razi ini dinukil oleh Ibnu Qadi, ya, li Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65. Apa kata Razi? Dan juga dinukil Ibnu Katsir dalam Tabaqah Syafi'iyah, yaitu jilid pertama halaman 781. Silakan antum cek di Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah. Dan ini saya bacakan, ya, yaitu Tabaqah Syafi'iyah karya Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65. Taib. Di sini qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, akhbarani al-Qutb at-Tughani, aku diberitahu oleh al-Qutb al-Tughani, at-Tughani maratain 2 kali. Ya, dia mendapat berita dari seseorang namanya al-Qutb Tughani. 2 kali dia mendengar bahwa Fakhruddin Ar-Razi berkata, ya laitani lam ashtaghil bi ilmi al-kalam, seandainya aku tidak sibuk dengan ilmu kalam. Wabaka, kemudian Razi menangis. Ini bukan dalam kitab Wahabi, ya, kitabnya Ibnu Syuhbah atau Syafi'iyah, ya, Liqadi Ibnu Syuhbah, Ibnu Qadi Syuhbah, ya. Kemudian dia menangis. Wara'anhu an qala, dari riwayatnya darinya bahwa dia berkata, laqad ikhtabartu turuq al-kalamiyah wal manahij falsafiyah, aku telah menguji berbagai teori-teori ahlul kalam dan manahij falsafiyah dan juga teori-teori falsafat. Fam ajidha tarwi ghalilan, saya dapati tidak bisa melepaskan dahaga, wala tashfi alilan, tidak menyembuhkan penyakit. Wa ra'aitu asal turuq tariqat al-Quran, dan aku melihat cara yang terbaik itulah jalannya Al-Quran. Aqra fi tanzil, aku baca dalam mensucikan Allah. Wallahu ghaniyyu wa antum fuqara, Allah maha kaya dan antum miskin. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai', tiada yang sesuatu pun seperti Allah. Wa qaulu ta'ala, qul huwallahu ahad, Allah maha, katakan Allah itu maha esa. Wa aqra fi itsbat, nah itu tanzih. Kalau itsbat, mengimani sifat Allah, ala ar-rahmanu asyistawa, Allah beristiwa di atas aras. Yakhafuna rabbahum fawqihim, ya, mereka mentakuti Rabb mereka dari atas mereka. Wa ilayhi yas'adu kalimat thayyib, ini firman Allah semua kan? Ya, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini adalah pengakuan siapa? Ar-Razi. Habis, ya. Habis syubhatnya, dibersihkan benar nih. Harus dibersihkan banget syubhat-syubhatnya ini. Capek kita, ya. Makanya sempat tertunda pembahasan kita ini karena perlu lengkapi data-data kita dulu, ya, biar benar-benar kemana kita lihatkan, ya. Data yang kita berikan itu valid, bukan katanya, bukan buat pada kita langsung buka kitnya, ya. Baik, itu Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang mana itu disebutkan oleh Ibnu Qadi Syuhbah dalam kitabnya Tabaqah Syafi'iyah jilid kedua halaman 65, dan juga Tabaqah Syafi'iyah Ibnu Katsir jilid pertama halaman 781. Kemudian juga Izzuddin Abdus Salam, juga katakan istiwa. Wah, ini para ulama kalau dituduh musyabbihah semua tadi, dia akan menuduh orang mengatakan Allah fil ulu, istiwa al-ars adalah musyabbih mujassimah. Izzuddin Abdus Salam menyatakan istiwa juga. Lihat Tabaqah Subki jilid 8, tolong. Jilid 8 halaman 219. Ya. Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, ini ulama Syafi'iyah kan? 219. Baik. Qala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah wa radhiya anhu wa an nabihi. Lalu berkata di sini, sebut sini terus. Di sini ada muqaddimah sini, alhamdulillahi zil izzati wal jalal wal qudrati wal kamal wal in'am wal ifdal al wa'idul ahad al fasamad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa bijismin musawwarun wala jawharin mahdudin wala jawharin mahdudin muqaddarin wala yushbihu syai'an wala yushbihu syai'un wala yuhitu bihi jihad wala taktanifuhu al-aradun wala samawat, ya, dia tidak diliputi oleh bumi dan langit. Kana qabla kawan al-makan wa dabar zaman, Allah telah ada sebelum menciptakan tempat dan juga telah mengatur waktu. Wa alama alaihi kana, dan dia di atas ada yang dia sekarang berada di atas apa yang ada di atasnya. Nah, ini akidah yang sering dinukil oleh orang Asy'ariyah. Tetapi di bawah nanti akan khalaqal khalqa wa amalahum, Allah telah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum, telah menentukan rezeki mereka, wa ajalahum, dan umur mereka. Fa kullu ni'matin minhu fa huwa fadlun, semua nikmat dari Allah adalah kurnia. Walau kullu ni'matin minhu fa huwa adlun, segala ujian dari Allah SWT adalah keadilannya. La yus'al ma yaf'alu yus'alun, tidak ditanya apa yang dibuat yang Allah lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Istawa 'alal 'arsyil majid 'ala wajhil ladzi qalahu, sama seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Al-Ghazali, bahwa beristiwa di atas aras yang mulia, di atas wajh, dalam bentuk yang Allah katakan. Wal makna alladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan. Istiwan munazza' al-mumasa wal istiqrar, sama seperti perkataan Imam Ghazali. Itu istiwanya bukan disucikan dari menyentuh, istiqrar, seterusnya. Ya. Dan dia meyakini istiwa Allah Subhanahu wa taala, cuman dia selalu mentafsir hal-hal yang tidak penting sebetulnya, cukup dikatakan istiwa yadiku bijalalihi, istiwa ya istiwa al-makhluk. Itu hakikat yang diinginkan oleh beliau. Kalau ada bagaimana lah itu jihad dan dia tidak diliputi jihad? Ya jihad yang maksudnya jihadul makhluk, jihad yang 6, ya makhluk. Itu penafsiran begitu. Kalau tidak terjadi pertentangan antara perkataan yang sebelumnya dan sesanya, maka di perkataan ulama itu saling tafsirkan, saling dihubungkan supaya bisa paham pendapatnya. Nah, kalau pendapatnya saling bertentangan, mana yang kita pilih? Mana yang sesuai dengan pendapat Al-Quran Sunnah dan pendapat salaf. Ya, bukan dipilih-pilih pendapatnya, tapi digabung, atau kalau tidak, mana yang lebih mendekati dalil dan perkataan para ulama salaf. Oke. Ismail As-Sabuni sudah kita sebutkan tadi, itu juga disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat. Subki, Ismail As-Sabuni ini adalah ulama Syafi'iyah yang juga yang tadi sudah kita sebutkan ijma' yang dinukil oleh kitabnya, yaitu kitabnya Aqidatus Salaf Al-Hadis, yaitu ini pendapatnya disebutkan oleh Subki, Tabaqat Syafi'iyah Kubra, jilid 4, halaman 287. Baik. Terakhir ini, yaitu dia mengukuhkan sebuah slide yang terakhir perkataan Ibnu Khuzaimah yang tadi kita sebutkan, ya, itu bunyinya apa? Itu perkataan Ibnu Khuzaimah, tetapi dia tidak sebut siapa yang mengatakannya, biar bisa dipelintir oleh orang, atau orang bisa salah paham bahwa itu terdapat dalam kitab Wahabi. Nah, kan gitu gunanya. Maka dia katakan, kenapa harus menerangkan ini? Saya khawatir nanti kepala-kepala kita akan dipenggal, kan gitu katanya. Taib, ini ya, saya jelaskan ini karena saya tidak mau kepala kita dibuang di tong sampah. Nah, ini slide-nya saya bacakan. Wa lam yaqul innallaha fawqa samawati ala arsy ba'in min khalqihi, orang yang tidak mengatakan Allah di atas langit, di atas arasnya, dan lepas dari makhluknya, terpisah dari makhluknya, wajib istataba, wajib disuruh taat, fa in taba illa duribat unuqu. Nah, ini yang disebutkan oleh dia tadi yang saya sebutkan. Ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan Ibnu Khuzaimah dari ulama Syafi'iyah yang disebutkan oleh Al-Hakim dari isnad yang sahih, Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Kemudian juga dalam Maktabah Syamilah antum bisa lihat di itu halaman 161. Ya, selesai kita jawab syubhatnya, ya. Jadi itu bukan, dan itu kita katakan pendapat ulama seperti itu bukan berarti benar-benar laksanakan dengan pribadi mereka. Maksud itu adalah bentuk begitu khawatirnya perkataan itu. Maka tidak pernah dalam sejarah, ya, adakah Ibnu Khuzaimah menangkap orang berkata demikian? Enggak ada. Adakah ada ulama-ulama yang baca pendapat Ibnu Khuzaimah ini? Mereka karena mereka memaham itu sebagai bentuk, ya, penguatan pendapat saja, ya. Maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan orang Asy'ariyah. Bahkan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalam Allah, saya dikafirkan secara personal oleh para ulama seperti Imam Ahmad umpamanya. Ya, itu perlu dipahami, maka perlu belajar ungkapan-ungkapan ulama seperti itu. Sehingga kadang-kadang banyak orang menuduh ulama radikal. Dia tidak paham bagaimana memahami ungkapan ulama.
dalam sejarah tidak pada Khuzaimah menangkap orang-orang, memancung pala-pala orang yang ketemu bermazhab seperti ini, nggak ada. Itu sebetulnya bentuk mengekspresikan begitu khatirnya, betul bahayanya keyakinan-keyakinan seperti itu karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama salaf, itu maksudnya. Oke, kita sudah jawab sekian banyak dan buat dalam sebuah video ya yang mengaburkan akidah Imam Syafi'i itu. Baik, apa masadir yang bisa diketahui tentang pembahasan ini? Ya, saya ingin membagi biar teman-teman semakin yakinlah, ya, jangan nanti ini perkataan-perkataan saya aja atau macam-macam, ya kan? Ya, lupa lagi tadi kita mengatakan ya dalam kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi meyakini Allah itu sama, ya kan? Nah, ini setelah Imam Hafiz menyebutkan data-data dari Al-Quran, bab Al-Qaul fil Istiwa, ya, disebutkan ayat-ayat data-data dari Al-Quran dan ayat, kemudian situ disebutkan di sini. Disebutkan setelah itu oleh semua ayat itu kata dia yakni alal ardi, ya ini fasihu fil ardi ilal ardi. Wa kullu ma sama. Kemudian terakhir disebutkan wal arsu a'las samawat. Ars adalah tempat yang paling tinggi, ya, maksudnya lebih tinggi dari semua langit. Makna ayat wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam ini ada menafsirkan wallahu a'lam berarti dia tafwid. Dia mengatakan makna ayat wallahu a'lam. Ada menafsirkan itu. Maksudnya wallahu a'lam itu kalimat selipan, kalimat apa istilahnya? Itu memang biasa dikatakan oleh ulama ketika menjawab sebuah pertanyaan wallahu a'lam, lalu dijawab oleh dia. Makanya sambungan itu aamintum man alal arsy, itu yang maksud makna kata Imam Baihaqi. Wallahu a'lam ini adalah kalimat-kalimat sisipan namanya. Itu sering dalam ketamulan itu, dalam menjawab fatwa, menerangkan sebuah makna hadis, menafsirkan sebuah ayat. Tapi setelah itu dijelaskan mana dikatakan ayat itu tidak apa maksud aamintum man alal sama di sini? Maksud kata Imam Baihaqi di sini adalah wal arsu adalah langit, ars adalah yang paling tinggi dari semua langit, ya. Maka makna ayat wallahu a'lam, ya, yang dikritik wallahu a'lam enggak dibaca karena ini kalimat sisipan. Lalu titik 2 aamintum man alal arsh, maksudnya kata mereka adalah wallahu a'lam, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas aras kama sarraha bihi fi sair ayat, sebenarnya disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Kalau mereka akan mententangkan akidah Imam Baihaqi, nanti kita akan jelaskan juga tentang bagaimana pendapat Imam Baihaqi dalam kitab Asma' Sifat dengan i'tiqad ini. Kalau seandainya di sana adalah keyakinan seperti yang dituduhkan diyakini oleh mereka laisa fi jihah, maka itu bisa pendapat itu sudah pendapat yang terdahulu, pendapat yang muktamad ini karena itu adalah kitab yang lebih dahulu di kalangan ini, kitab yang terakhir. Kalau kita ingin mengapa, tapi nanti kita akan sebutkan di mana kekeliruan dia yang harus kita luruskan. Tunggu aja ya, insyaallah. Baik, demikian. Adapun kitab-kitab yang pertama sebenarnya ini Manazil A'immah Arba'ah. Di sini adalah akidah imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Ahmad. Ya, ini ditulis oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani. Ya, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Ya. Ini tentang akidah 4 imam. Ya. Manazil A'immah Arba'ah. Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani, ya. Kemudian Juhud, ada lagi kitab, ini banyak sebetulnya, Manhaj Imam Syafi'i fi isbatil aqidah. Manhaj Imam Syafi'i isbat aqidah, ini tulis oleh guru kami Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, ya. Kemudian kitab lagi Juhud Syafi'iyah, ini ulama-ulama Syafi'iyah maksudnya ini, fi takrir tauhid ibadah. Ini tulis Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Anqari, ya. Adapun dari PDF karena banyak kitab-kitab yang belum saya miliki juga, ya. Sambil kurang juga tidak ketemu dulu waktu di Saudi kitab-kitab ini, ya. Di antara kitab-kitab di sini yang bisa antum pegang, ya. Pertama adalah kitab tadi yang saya sebutkan tentang isnad Risalah Imam Syafi'i itu, faedahnya saya ambil dari kitab ini. Itu kitab namanya Ar-Rasail wal Masail Al-Aqadiyah Al-Mansubah lil Imam Syafi'i rahimahullah. Jaman wa dirasa. Ya. Ini ditulis oleh Muhanna Salim Sa'id Mar'i.
Ini bagus kajiannya. Ya. Banyak sekali faedah di sini. Akan dia juga menyebutkan sebetulnya ada topik yang bagus di sini tadi. Ya, topik yang bagus juga bagaimana kita mencari akidah Imam Syafi'i itu, dan banyak juga orang yang mengaku berakidah Imam Syafi'i. Nah, tinggal berapa waktunya? Hah? Hah? Asyarah? Wah. Sebetulnya ada topik-topik yang menarik di sini nih. Ya. Ada topik yang menarik dalam kitab ini. Taib, itu salah satu kitab yang bisa juga antum rujuk. Kemudian ya, Aqidah Imam Syafi'i, ya, kitab lain Aqidah Imam Syafi'i. Kama dawwanaha fi kutubihi, sebenarnya terdapat dia tulis dalam kitabnya, aw rawaha anhu talamizuhu, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian risalah ilmiah mabniyah alal aqwal as-sabitati bi asanid sahihah, yaitu risalah ilmiah yang dibangun di atas perkataan-perkataan yang sahih isnadnya. Ini ditulis oleh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr. Ya, Aqidah Imam Syafi'i. Kama dawana fi kutubihi aw rawaha anhu talamizuhu. Ini bagus kitab ini, kan? Antum bisa juga mengkanter, ya. Kalau Al-Nab sudah kecapean, antum bisa juga menjelaskan kepada umat tentang berbagai syubhat-syubhat ini dibongkar. Nah, kemudian juz'un fihi hikayah an Syafi'i wa ghairihi, ya, lil Hafiz Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Ya, ini ditulis oleh Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Ajurri, yaitu yang sahib kitab syariah yang wafat 360 Hijriah. Kemudian kitab lain tentang akidah Imam Syafi'i juga, Majmu'un fihi salasatu barasail. Nah, ini juga ini kitab bagus, yaitu I'tiqad Abi Abdullah Muhammad bin Syafi'i Ahmad-Tulabi. Ini risalah-risalah ini, yang pertama di antara risalah yang dia naqad itu adalah Hakkari, ya, tapi sudah kita sebutkan bahwa kitab ini sahih isnadnya dengan isnad melalui Ibnu Abi Hatim dari Yusuf bin bin Yunus bin Abdul Ala an Syafi'i. Baik. Kemudian masih banyak ya kawan kitab-kitab lain sebetulnya. Ya, kitab Aqidah Imam Syafi'i min nususi kalamihi wa idha ashabihi. Ya. Itu ditulis oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Ankari yang tadi menulis kitab Juhud Syafi'iyah fi Tauhid Ibadah. Baik. Ada lagi kitab, ya, judulnya itu Al-Ittijah Salafi Inda Syafi'iyah. Itu bagaimana dari ulama-ulama hatta qarn sad Hijri, sampai abad ke-6 Hijriyah. Abad ke-6 Hijriyah. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang mengikuti manhaj salaf dan aqidatus salaf. Baik. Itu berapa kitab? Ya, ini karya siapa? Ditulis oleh Dr. Toha Muhammad Najah, ya. Taib. Sebetulnya ada beberapa topik-topik yang ingin saya sampaikan kepada antum dalam kitab Faedah dari Rasail wa Masail Al-Aqadiyah tadi, ya. Karena nah, di bagus-bagus sebetulnya pembahasannya. Kemudian bagaimana cara mengenal akidah Imam Syafi'i? Ada beberapa cara. Pertama, ya membaca musannaf Imam Syafi'i. Nah, karena dalam kitab beliau kadang-kadang juga ada selipan-selipan tentang akidah beliau. Kitab beliau Risalah, Tafsir Ayatul Ahkam, ya, dan lainnya.
Itu ada perkataan-perkataan beliau karena beliau punya akidah. Cuman memang tidak khusus dalam kitab akidah, ya enggak. Ya. Kemudian kitab Al-Musannada, ya, yang meriwayatkan dengan sanad dari Imam Syafi'i, atau kitab-kitab menukil dari kitab yang berisnad. Ya, seperti kitab Al-Mu'aqqadah Al-Musannada, kitab Syariah Al-Ajuri, kan di situ dinukil oleh Imam Syafi'i juga. Al-Ibana Al-Mubatta, Usul Tiqah Al-Sunnah Al-Jamaah Al-Lakai, itu kitab menukil tidak ulama dengan isnadnya. Kemudian kitab yang khusus menjelaskan akidah Imam Syafi'i sebagai kitab I'tiqad Imam Syafi'i lil Maqdisi. Imam Syafi'i punya Al-Maqdisi punya kitab namanya I'tiqad Imam Syafi'i. Ya, lainnya. Atau kitab tarajum yang mencarakan tentang Imam Syafi'i, pasti di sana akan dinukil perkataan-perkataan Imam Syafi'i, di antaranya perkataan-perkataan yang ada dalam masalah akidah. Kitab tarajum Syafi'i, ya, biografi Imam Syafi'i. Atau melalui kitab tarajum wa tabaqat, kitab-kitab yang tabaqat Syafi'iyah dan lain-lainnya, yaitu akan dijelaskan itu. Baik, itu kitab-kitab Musannada. Ya. Atau kitab Musannada, ya, kitab-kitab yang tulis para ulama-ulama menukil pendapat Imam Syafi'i melalui kitab-kitab yang diisnadkan pada Imam Syafi'i. Baik. Nah, teori-teori orang kadang-kadang cara orang-orang yang menisbahkan akidah yang tidak benar, ya, kepada Imam Syafi'i disebutkan juga sini bagaimana cara mereka. Pertama, ada yang menisbahkan, ya, azwul mansub ila Imam Syafi'i mubasan. Ada yang menisbahkan ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Tetapi itu dengan cara yang tidak ada punya data yang pasti. Seperti di antara pekerjaan ustadz ini, ya, yang menisbahkan sebuah perkataan yang tidak pernah ulama menisbahkan sebagai perkataan Imam Syafi'i. Dan masih banyak sebenarnya waktu yang batasi kita. Sekira yang penting syubhatnya sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan di sini juga dijelaskan, ya, bahwa banyak pula di ulama-ulama, kan dia menyalahkan di sini. Kalian mengaku bermadzhab Syafi'i, menamakan lembaga Imam Syafi'i, tapi salat enggak kunut semacam. Banyak di ulama Syafi'i yang menyelisih juga pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak mengeluarkan dia dari mazhab Syafi'i. Ini ada contoh-contoh di sini, seperti Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Para ulama banyak itu, Ibnu Salah, ada pendapat menyelisih pendapat Imam Syafi'i yang mereka kurang rajih. Dia tidak mengeluarkan orang, tidak menerangkan orang, tidak membuat orang tidak sah untuk menisbahkan diri kepada Syafi'i, atau apalagi memakai nama Imam Syafi'i. Ya. Tetapi disebutkan dalam perkataan Imam Syafi'i yang berbahaya itu adalah orang menisbahkan perkataannya secara hukum, namun dalam masalah akidah mereka menyalahi Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i lebih enteng kesalahan dalam masalah fikih daripada kesalahan dalam masalah akidah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.